kabar? Kayaknya udah lama. Archipel tentang pengalaman sinefilia dengan kawan bicara yang saya undang. Gue nulis itu dulu ya. Kawan bicara saya hari Alexander Matius, tidak lain tidak bukan. Bentar mas, sebentar. Belum muncul. Lu udah bisa lihat gue? Bisa. Oke. Ntar gue nulis pin komen dulu ya. Ada yang nonton nih yuk. Insya Allah. Oh tapi kan di apa sih? Di nanti di record share. ya? Record tapi nanti juga rencananya memang mau setelah kelar itu mau upload di IGTV-nya Archipel gitu. Jadi biar arsipnya bisa ditonton lebih lama sih. Tapi setiap hari lumayan sih. Misalnya kita misalnya kayak besok siang tuh udah 70, 80 sampai 100 gitu mah. Apa ya? Nonton ya? Iya. Asik. Lumayan lah. Ya, lo acara sahur satu-satunya, acara film kerja film satu-satunya di sahur kayaknya. Iya. Karena kebetulan tidurnya sekitar setelah sahur. Oh iya. Ya, buat orang-orang night owl bukan morning person ya. Iya dong. Kita harus bikin opsi-opsi banyak. Oh iya. Gue mungkin bercerita sedikit tentang acara ini ya untuk mencoba berbagi pengalaman tentang pengalaman sinefilia. Lu bersentuhan sama medium film, terus sampai gimana itu sekarang membawa lo sampai lo di hari ini gitu. Nah, Mamat ini adalah programmer di Kinosaurus, terus juga sebenarnya dulu ketemunya adalah pas pertama ketemu kita pas lo lagi jadi manajer di Kinoforum ya. Ya, itu pasti rutin bertemu karena urusan teknis dan urusan konten juga ya Mat ya. Gitu. Jadi terus beliau juga adalah lo di Cinema Poetica tuh kayak semacam manajer gitu ya, kalau nggak salah si Adrian. Kita kayak menghapus hierarki di Cinema Poetica kecuali Adrian sebagai editor aja udah. Oh gitu. Oh jadi lo bagian dari Cinema Poetica gitu ya? Yoi. Oke. Iya. Nggak, soalnya gue ingat dulu gini, wah kalau Mamat kayaknya secara manajemen bagus gitu. Oh iya gitu, karena dia biasa memanage waktu itu Kinoforum, masih Kinoforum. Alhamdulillah ya. Iya. Apa kabar? Kayaknya udah lama gak ketemu juga ya. Kalau ke acara-acara ini sih, pemutaran atau ke acara-acara yang urusan sama budaya gitu sih sering ketemu Mamat gitu. Pasti acara Japan Foundation, acara siapa gitu pasti. Nah, dulu persentuhan lo sama sinema gimana sih Mat? Cerita-cerita dulu dari kecil, apa sejarah-sejarahnya gimana? Akhirnya absurd banget sih tapi Kenapa? Gak ada lebih absurd dari Makbul. Ya, pasti setiap orang punya cerita-ceritanya yang unik ya. Kalau gue sih lebih ke, ini persinggungan gue sama film pertama kali tuh, jadi gue tumbuh di keluarga yang bokap gue suka nonton film, nyokap gue nggak suka nonton film. Jadi budayanya tuh sangat berbalik lah gitu. Dan dua orang ini cukup berseteru nih, jadi nggak pernah ngomong. Jadi lo either ngomong ke bokap, tapi bokap tidak akan berkomunikasi ke nyokap. Lo ngomong ke nyokap, nyokap juga tidak akan berkomunikasi ke bokap. Intinya kayak gitulah. Tapi uniknya yang membawa gue ke bioskop adalah nyokap gue justru. Nah, gue tuh seingat gue film yang pertama kali gue nonton kalau TV ya pasti TV lah, anak kecil zaman itu gitu. Waktu itu hidup kita tuh kayaknya RCTI itu udah bukan era decoder lagi gitu. RCTI udah yang benar-benar sinyal UHF yang antena bisa masuk lah gitu. Ya nonton dari situ, terus ya standar lah film-film kartun. Terus kemudian pada suatu hari nyokap gue tuh membawa gue ke bioskop yang gue ingat tuh waktu itu muter Warkop. Pencet sana pencet sini. Tapi gue nggak ingat spesifiknya apakah tahun itu memang jadwal rilis reguler apa rerun. Gitu. Jadi yang pokoknya gue ingat adegannya banget deh. Gue ingat adegan yang dimana semua backdropnya tuh gelap gitu. Ceritanya mereka tuh naik ke atas gitu. Tapi di atasnya ada bajai gitu, gue lupa deh. Pokoknya seingat gue ada bajai gitu. Jadi kayak absurd banget lah.
Aduh. Iya ya. Iya, gue ingat kayak gitu, kayak yang ini film apaan gitu kan, kayak biasanya kita nonton yang kartun terus tiba-tiba warkop gitu. Nah, terus ya setelah itu lebih ke perkenalannya sih lebih yang nyokap gue membawa gue ke bioskop kayak nonton Toy Story gitu-gitu loh. Gue nonton Mighty Morphin Power Rangers ya, kayak gitu-gitu. Terus gue sempat nonton Star Wars yang di tiga-tiganya gue nonton di bioskop yang edisi anniversary waktu itu. Dan rumah gue tuh posisinya deket banget sama Megaria, jadi gue nonton di Megaria. Bisa karena setelah berkunjung ke rumah nenek gue yang di Jalan Surabaya Timur, atau memang ya sengaja nonton aja gitu. Nah, ya terus pengalamannya itu jadi berkembang, kayak misalnya waktu itu dekat rumah gue ada rental VCD bajakan baru buka. Terus nyokap gue mendaftar lah gitu. Film pertama gue tuh aneh banget, Street Fighter yuk. Street Fighter, oke. Street Fighter Jean-Claude Van Damme ya, bukan Street Fighter Jepang. Iya. Terus ya nyewa di situ, terus ya standar lah, nonton Potongan Sherina, gue nonton Jelangkung. Itu pengalaman pertama yang sangat absurd mendapatkan tiketnya, karena waktu itu rame banget. Jelangkung rame banget, Potongan Sherina rame tapi nggak seabsurd Jelangkung lah. Oke. Di Megaria, ini semua di Megaria ya, gue nonton di Megaria soalnya. Terus gue ya ADC gue ingat banget tuh nonton dengan tiket dari pendapatan gue sendiri, karena dapat duit Imlek itu gue habisin nonton ADC. Anjay, ADC. Oke. Terus dan waktu di SD tuh gue masih ingat banget, gue udah mulai ke bioskop sendiri. Jadi ya harus ada perdebatan dengan nyokap gue dulu lah, kayak misalnya ngapain sih nonton bioskop gitu tuh, kayak lo setelah nonton nggak mengenyangkan perut lo, intinya kayak gitulah prinsipnya. Tapi itu tetap nonton, tapi ya film-film yang ada di bioskop standar pada umumnya ya, Anaconda, terus Mr. Bean gitu-gitu. Ya datang aja sendiri terus ke bioskop. Dan salah satu temennya bokap gue tuh sempat ada yang di bioskop, jadi dia sempat bilang yang kayak kalau mau nonton bilang aja, nanti kayak masukin ke belakang gitu loh, lewat pintu belakangnya gitu. Cuman kan kayak anak kecil aja, ntar gue ditipu, gue di kenapa-napa nih, repot juga. Terus ya setelahnya ya berjalan cair aja gitu, kayak misalnya setelah SMP sih masih nonton. Terus kemudian gue kayak mulai menikmati untuk mengikuti trivia di film Indonesia gitu, karena praktis itu kayak barang yang sangat misteri ya. Lo tahu ceritanya tapi lo nggak bisa nonton filmnya gitu. Nah itu mulai yang kayak mencari VCD-nya. Terus sembari juga kayak membaca, gue sering banget sih baca trivia yang dari majalah gitu, tentang film ini, tentang film itu. Terus baru SMA juga kayak gitu. Waktu SMP sih gue lebih ke pengalamannya tuh, gue lumayan sering ke mall Taman Anggrek. Kalau ya SMP Taman Anggrek atau Mangga 2 Mall lah. Nah di situ tuh selalu menempatkan diri untuk beli VCD atau DVD. Bahkan di Mangga 2 tuh bisa seminggu sekali kali. Nah, terus ya setelahnya ya berjalan pada umumnya nonton di bioskop. Gue belum bisa menggunakan internet karena waktu itu rumah gue nggak ada internet. Gue tidak semilitan orang-orang yang mungkin mencari itu, download terus bisa nonton di rumah gitu. Gue nggak semilitan itu, kayak warnet tuh jauh banget dari rumah gue gitu. Dan uang jajan gue nggak cukup buat itu gitu. Tunggu, rumah lo tadi di mana? Deket Cikini kan berarti? Berarti gue rumah gue di Pramuka. Di Pramuka. Lu ke Taman Anggrek jauh amat. Yoi. Makanya Iya, tadi makanya gue bingung. Ada yang jual bisa dibajakan gitu loh, Yuk, di Taman Anggrek. Jadi ketika lo tau Hero-nya kan? Iya tahu. Hero di bawah kan, paling bawah. Iya. Nah di selasar tangga itu tuh ada yang jual VCD bajakan dulu. Dan gede banget. Kios gitu ya, kios kaki 5 gitu. Itu gede banget gitu. Nah terus bokap gue tuh yang pertama kali mengenal, bokap gue tuh sempat punya mesin beta gitu. Nah, tapi udah rusak lah, pokoknya pas gue udah tumbuh tuh itu udah rusak dan nggak bisa dipakai. Tapi dia tuh mengenalkan gue dengan film-film Swords and Sandals gitu loh. Kayak
kayak misalnya si Ben-Hur, terus Kubrick Spartacus ya. Oh, film-film kolosal klasik gitu ya. Kayak Ben-Hur gitu-gitu tuh dari bokap gue tuh, Ten Commandments. Baru kamu bilang Ten Commandments, film masa kecil gue juga. terus Terus James Bond tuh dia mengenalkan dengan James Bond gitu. Waktu itu tuh gue ingat banget Tomorrow Never Dies apa filmnya. Ya intinya gitu sih, paling sejarahnya ya. Habis itu baru persinggungannya sama festival kan, waktu itu ada G-Fest. Terus ada Kineforum. Terus daftar aja, dan waktu itu ya ada festival di kampus juga. Terus ya coba nih ada Kineforum, iniin. Terus Kineforum buka volunteer, ya udah gue daftar, terus terima, terus ya udah jadi, terus tiba-tiba jadi programmer di tahun yang sama ketika jadi volunteer. Waktu itu Lisa buka rekrutmen buat volunteernya BFN, terus gue coba, terus belajar dari situ. Ya udah terus ya sampai sekarang aja gitu. Oke. Oh dulu, jadi awal mulanya itu ya, jadi daftar volunteer di Kineforum ya, masuk ke situnya yang lebih jauh lagi gitu ya, sampai profesional sekarang di sini. Dulu ya gue inget zamannya Lisa itu memang programnya Kineforum tuh banyak banget bekerja sama dengan lembaga-lembaga kebudayaan gitu ya. Karena gue inget banget tuh dulu tuh sampai nonton Seven Samurai Kurosawa atau film-filmnya Ozu itu di 21 Taman Ismail Marzuki itu yang latihan gede itu ya. Studio 1. Cuma memang soal film-film Rusia bisu gitu deh. Keren waktu itu. Terus kalau berarti udah ada kebutuhan untuk nonton walaupun lu sendiri ya waktu dari kecil ya. Pokoknya pengen nonton film aja. Iya. Karena tuh kayak ya lo gue tuh nggak di gini ya, kayak nyokap gue tuh bukan orang tipe yang akan memberikan anak lo apa yang anak lo mau dan butuhkan gitu loh, kayak buku tuh udah paling mustahil deh gitu misalnya. Ya biasanya kan kalau orang tua yang ini suka beli buku gitu ya. Nah gue tuh enggak, lebih ke ya ngapain sih beli buku, nonton film juga akan ada perdebatannya, tapi tuh kayak yang ya udah gitu, kayak secara harga lebih murah mungkin daripada membeli sebuah buku. Waktu itu tiketnya, jadi ya udah nih jalan aja gitu. Tapi lu percaya gak sih Mat, lu juga tadi majalah apa sih yang lu baca-baca buat nyari-nyari trivia gitu waktu lu itu tadi lu bilang? Standar sih kayak Cinemax, High. Oke. Terus High, oke. Udah sih kayaknya. Kalau majalah sih seingat gue dua itu ya. Yang tau gak sih? Waktu gue baru awal-awal suka film, majalah apa yang ternyata banyak memberikan gue list-list atau judul film atau pengetahuan film populer. Gue baru menyangka itu, anjir pasti populer nih. Seriusan populer di pertengahan tahun 2000 itu jadi gue banyak beli populer pertengahan 2000 atau yang bekas-bekas gitu, dari ada kan toko majalah bekas di Kuningan, di mana itu ya, di yang ada Sumantri Brajonegoro itu apa namanya? Di Vanses kan ada kan ya toko buku dan majalah yang second gitu. Nah itu yang Indonesia sering dijual. Pada suatu saat gue membaca di populer, gila itu ada gue ingat banget list pertama yang gue baca adalah top 50 film cult gitu yang lo harus tonton, itu di populer. Itu nomor satunya film, kalau gua nggak salah ya, filmnya David Lynch yang Eraserhead. Terus abis itu ada Pink Flamingos, ada film-film 80-70 yang ada yang horror cult gitu lah. Terus ya, gua nggak pernah denger ini semua. Gua harus nonton ini gitu semua gitu. Huntingnya bajakan. Awalnya kan bajakan dulu, kayak lo lah. Cuma gua tuh baru-baru suka film itu benar-benar 2006 sih, kalau gua nggak salah ya. Jadi memang telat banget. Jadi bukan telat sih, udah ada bajakan DVD dan di mana-mana gitu, mau dimanapun juga ada DVD bajakan ya waktu itu ya. Jadi setidaknya lebih mudah lah mendapatkan film-film yang misalnya apa sih diomongin di Cinemax atau di populer. Geli banget kan populer ya. Tapi ya itu sih menariknya,
mengejar informasinya dengan trivia gitu sih kalau gue. Karena kayak nggak tahu ya, gue nggak menemukan, kayaknya nggak ada deh majalah di Indonesia yang sebegitu dalamnya untuk ngomongin soal film gitu. Jadi yang kayak cara gampang untuk mengejar ketertinggalan pengetahuan aja dengan lo mengetahui ada film ini, terus bercerita tentang ini, terus kenapa ini menarik, udah gitu aja, sesimpel itu sih sebenarnya. Untuk urusan misalnya pengen lebih dalam, nanti itu ini lagi pilihan berikutnya gitu ya. Iya. Apalagi memang itu trivia semacam itu memang waktu itu gue rasa juga gue butuhin, karena memang gue sebenarnya nggak tahu apa-apaan, tapi pengen tahu banyak tentang banyak hal gitu. Ya. Tapi lo militan juga dong ya? Lo mengejar banyak film. Militan gue. Militan banget gue. Gila, itu ke Mangga 2 sama kayak lu kali ya. Lu mungkin lebih deket ke Mangga 2 karena lu di Cikini ya. Udah deket-deket Cikini gitu. Gue dulu dari Joglo, Meruya. Yang ke Mangga 2 dari ujung ke ujung. Dan itu kayak pas tahu gituan di Mangga 2 ada yang bajakan-bajakan dari Cina gitu. Gue kayak harus setiap minggu. Perasaan adalah film itu diambil sama orang lain yang bukan gue. Itu perasaan paling sakit, walaupun gue juga gak tahu itu terjadi apa enggak, ya kan? Iya, itu tuh kayak di saat itu tuh gue juga mengejar kayak yang nggak mengejarnya tuh lebih kayak gue pengen banget nonton film ini, tapi itu biasa terkendala ekonomi gitu yuk, jadi kayak anjing nih gitu. Terus akhirnya bisa kesempatan tuh, justru pas kesempatan ketemu teman-teman yang punya semangat yang sama, sebenar-benar se-ekstrim itu di kuliah malah gue. Oke. Lu kuliah di mana, Mas? Di Atma. Oke, iya. Psikologi. Jadinya tuh kayak yang, gue ketemu nih beberapa temen yang gila nonton filmnya, pasti lebih baik dari gue nih orang gitu. Iya. Gue kebetulan karena 2006 itu memang pertama kali gue baru-baru kerja sih, jadi memang pas banget yang, wah duit gue kayak habis ke situ semua sih. Sama ini sih, nitip download temen gue, jadi waktu itu udah ngambil S2 di Belanda. Jadi gue memaksa dia untuk mendownload film-film yang gue kasih, dan dia mengirim rutin tiap bulan kayak 50 DVD. Kan kalau lu download satu DVD itu bisa muat 4-6 film ya. Kalau setiap bulan lu dapat 200 film kayaknya kan setahun aja udah banyak banget. Tapi itu gue juga mengejar ketertinggalannya, kayaknya gue lebih mengejar ketertinggalan film Indonesia dulu yuk. Oke. Jadi itu lu dapetnya dari mana? Macam-macam, kayak akhirnya bisa gue nonton di Cinematheque misalnya, atau nonton di Kineforum, karena Kineforum kan waktu itu lumayan fokusnya juga banyak kan Indonesia klasik kan. Sama ya download juga dulu karena kecepatannya sangat-sangat lambat ya, cuman paling bisa berapa kali. Itu kan dulu ada kayak udah banyak banget Indo Webster gitu-gitu kan. Iya. Forshare gitu-gitu. Jadi ya itu ngejar ketertinggalan di film Indonesia dulu, mungkin karena bahasanya lebih mudah dimengerti kali ya, karena gue nggak jago bahasa Inggris kan. Tapi waktu itu lu udah punya crowd ini belum? Lu udah punya crowd sinetron atau crowd nonton lo sendiri? Waktu lu lagi mengejar itu nggak ada ya? Sampai lu di pokoknya sendiri aja sampai lu di Kineforum, karena jadinya banyak orang yang dengan ya paling nggak pas di kuliah dan di Kineforum sih baru ada nih circle-nya, dan kebetulan enak buat nongkrong juga gitu. Oke. Ya. Ngobrol panjang. Ya bisa mulai dari film atau dari obrolan sehari-hari menuju film gitu ya. Oke. Ya karena seperti obrolan gue sebelumnya memang kayaknya lu butuh crowd begituan gitu untuk untuk lo ternyata untuk makin kesana gitu, karena ya itu kultur nontonnya doang itu nggak terlalu cukup, jadi kultur berbaginya itu juga penting gitu. Berbagi karena kan bisa aja kayak lo punya film ini belum tentu gue punya gitu, bisa juga kebalikannya. Gue juga kayak ya udah akhirnya tuker-tukeran deh film. Oke. Nah terus gimana Mat, kalau di Kineforum itu apa sih, kalau lu kan berarti udah terbiasa dengan hal-hal yang dalam hal manajerial ruang pemutaran alternatif gitu ya. Ya dulu di Kineforum sama sekarang di Kinosaurus. Kalau coba ceritakan apa strategi atau
suka dukanya yang berhubungan dengan programming atau manage organisasi gitu. Kalau Kineforum, sebenarnya Kineforum tuh tempat yang enak banget buat lo mencoba banyak hal sebagai programming ataupun sebagai manajemen di Kineforumnya. Kenapa? Karena lo tidak memikirkan hal yang lumayan cukup krusial yang dipikirkan sama atau hal lain gitu di seluruh dunia, yaitu adalah pendanaan. Oke, udah ada ya. Karena ya itu kan udah dari hibah dewan gitu. Dewan Kesenian Jakarta. Ya krusialnya cuma karena misalnya ketika alat lo rusak, lo harus berpikir ekstra gimana caranya lo menghasilkan uang untuk bisa mengganti proyektor lo, misalnya kayak gitu. Nah terus terus juga berpikir bahwa dalam kerangka belanja negara, gaji lo akan telat gitu misalnya. Sesuai dengan budget lo yang terbatas, lo bisa apa gitu. Karena ketika misalnya lo mau sesuatu, misalnya lo mau getting sponsor atau apa, agak susah karena pertama Kineforum nggak berdiri sendiri. Tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum Dewan Kesenian Jakarta gitu. Jadi harus melalui Dewan Kesenian Jakarta. Jadi prosesnya lumayan lah gitu ya. Ada birokrasi tambahan gitu ya. Tapi tuh enaknya ya lo tetap bisa jalan gitu. Karena secara budget lo ada gitu. Paling nggak operasional lo ada lah gitu. Dan waktu itu kan cost untuk bulanannya nggak ada. Ditanggung, di listrik dibayarin. Lokasi nggak bayar. Terus ya kayak gitu-gitulah. Kalau program, nah karena brandnya Kineforum adalah waktu itu benar-benar satu-satunya. Gue ingat banget waktu itu gue ikut rapat waktu Lisa mau cabut kan. Itu berembuk tuh, banyak banget tuh orang-orang memandang Kineforum tuh seperti apa. Dan di situ gue tahu bahwa Kineforum tuh perspektif buat masing-masing orang tuh beda-beda gitu. Tapi gue lebih mengambil alih perspektif yang karena ini dibiayai negara, kayaknya harusnya untuk semua publik gitu loh. Agak sulit juga gue bisa mengakomodir misalnya satu pihak doang atau beberapa pihak doang gitu. Karena ketika misalnya gue mengambil, nggak tahu ya, gue merasa kalau ketika gue mengambil satu sikap tertentu, kemudian gue mengabaikan yang lain, kayaknya Kineforum jadi nggak punya semua orang yang suka film gitu. Nah, terus jadinya ya waktu itu fokusnya ya udah semaksimal mungkin apa yang kita bisa dan mencoba untuk memperluas itu gitu, menaikkan menaikkan keberagaman programnya waktu itu. Waktu itu yang kita pakai pasti udah networking yang udah dibangun dari Lisa sama Sugar kan. Terus kemudian kita berjejaring lagi dengan beberapa pemilik film, kemudian pusat kebudayaan gitu. Terus dan ya itu kita udah nggak mikirin penonton mau dapat berapa karena ya lo tetap dapat duit gitu. Anyway, beda ketika misalnya lo ngomongin Kinosaurus misalnya, atau kayak kemarin misalnya The Projector gue ngobrol, atau Image Force, lo tetap harus mikirin itunya. Nah terus jadinya ya udah jadinya terus kita coba juga misalnya ngontak ke luar negeri misalnya, benar-benar langsung straight ke luar negeri, jadi nggak melalui pusat kebudayaan misalnya. Waktu itu yang berhasil tuh punya film, langsung ke yang punya film maksudnya. Tapi waktu itu yang berhasil itu filmnya Sengtat waktu itu. Itu tuh film benar-benar baru ya. Lelaki Harapan Dunia waktu itu. Bahkan itu diputar sebelum JAF. Jadi JAF tuh mau film closingnya itu gitu. Jadi tuh film itu sirkulasinya dari, gue lupa dari mana gitu, dari luar negeri, terus ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru ke Jogja. Nah, terus tapi beberapa dia nggak berhasil karena ya screening fee mahal banget, nggak sanggup. Gitu. Terus ya pro kontra selalu ada. Waktu itu kan gue di kontras sama ini gara-gara gue mau Trayek Cinta kan. Di Kineforum? Ada. Jadi kayak
Ya ada lah. Kalau nggak salah Hafiz pernah ini deh, pernah agak shock gitu atau nggak setuju ketika misalnya Ayat Cinta tuh diputar di Kineforum. Gue baca, kayak wawancara lo deh di FI. Serius ya? Iya, ya, gue lupa. Nah, tapi tuh kayak gue, waktu itu gue inget banget programnya tuh Alimedia waktu itu, novel. Karena gue mau ngambil, ya mungkin kelemahannya adalah nggak ada catatan program yang bisa tercatat dengan baik ya. Karena waktu itu tuh gue pengen ngasih highlight untuk, gila nih novel Islami, kenceng juga ya gitu. Nah, kebetulan ya membaca itu aja sih, membaca itu. Dan kemudian kan memang di tahun-tahun waktu itu berikutnya banyak banget novel Islami yang kemudian rilis, ketika Cinta Bertasbih lah, dan lalala. Terus juga yang ada beberapa macam pro dan kontra gitu, pasti akan ada. Misalnya kenapa muter film ini sih, atau kenapa ini? Iya, pertama simple karena variasi programnya. Pembacaan programnya dan variasi film yang bisa diputer. Orang tuh pasti mikirnya kayak yang, ayo dong kita misalnya Kineforum berkaca pada misalnya klub film, Kineklub dulu di DKJ, atau sesimpel misalnya membayangkan film-film dari seperti luar negeri pada umumnya gitu. Tapi masalahnya ya nggak bisa, maksudnya nggak pengen juga Kineforum jadi satu. Ini kan karena masalah satu-satunya tempat, lo harus memikirkan gimana caranya semua orang di Jakarta itu bisa mengakses Kineforum. Kebayang nggak? Kebayang. Terus di satu sisi juga yang kayak gue tuh pengennya kalau program kayak, tapi jangan gue sendiri gitu. Makanya kayak misalnya ada siapa nih, Mat gue mau muter ini dong, yuk gitu. Gue tuh nggak, ya kecuali kalau lo ngomongin dalam aspek politik atau agama tapi nggak ada kajiannya gitu, ya pasti gue akan hindari ya. Tapi biasanya kalau teman-teman itu yuk gue sih ayo aja gitu. Karena itu akan memperkaya program dan memperkaya sudut pandang selain gue, karena gue nggak mau kayak Kineforum itu cuma gue doang gitu. Nah kalau untuk Kineforum, nah kalau itu kan tadi untuk Kineforum lo mencoba memperluas spektrum programnya gitu ya, karena lo pengen mengakomodir banyak orang, lebih banyak orang gitu. Kenapa yang terakhir ya? Gue lupa deh. Kenapa yang terakhir itu, sebelum di tahun-tahun terakhir itu, gue sempat ngajak orang lain. Bener-bener orang lain untuk jadi program. Waktu itu si Suryani, waktu itu gue suruh bikin program. Sama anak di Bandung bahas sinema, gue suruh bikin program. Karena menurut gue kayak orang-orang ini punya perspektif yang beda, punya pasti pilihan film yang menarik. Ya terus misalnya kayak contohnya kayak bahas sinema, misalnya dia udah punya ruang di situ, kenapa nggak lo main di program gue aja gitu. Exchange lah ya, bisa. Sebenarnya nggak exchange karena programnya program dia sih. Jadi program dia aja. Lo bisa nggak kalau misalnya ini tantangannya lebih ke ini ruang yang berbeda nih. Lo bisa nggak ngebaca itu gitu. Nah, terus kalau itu terus. Terus tadi pertanyaan apa? Kalau itu kan kalau di Kineforum lo mencoba untuk ya itu tadi untuk spektrum program lo pengen lebih luas dan merangkul lebih banyak pilihan gitu. Nah kalau di Kinosaurus itu tuh sasarannya yang membentuk kultur sinefilia yang kayak gimana tuh? Kalau untuk dari secara program? Salah satunya adalah lebih ke, kan gue masuk Kinosaurus kan udah jadi ya barangnya. Tempatnya udah jadi, udah ada program. Udah jadi, dan gue dari awal memang tidak mau mengurus manajerialnya. Gitu, karena gue harus membagi peran gue di rumah, ngurusin toko keluarga dan di sana gitu. Jadi gue having fun aja deh sama programming gitu. Kalau gue sih ngelihatnya lebih ke nyasar ke sinefilianya, lebih kayak malah kalau di Kinosaurus coba untuk memutar film-film yang ini agak tricky sih karena sifatnya beda banget sama misalnya di luar negeri gitu loh kendalanya. Karena gini, di art house di Indonesia tuh yang bentuknya ruang gitu ya, yang benar-benar ruang gitu, terus reguler, itu tuh jarang banget.
Yang punya program reguler ya. Plus penontonnya itu sangat tidak bisa diprediksi. Nggak bisa dikotak-kotakin. Even lo mau jaringan bioskop komersial. Sorry, agak keputus-putus. Penontonnya itu nggak bisa diprediksi. Oke. Misalnya kayak gue, misalnya itu even bahkan untuk jaringan bioskop komersial nggak ada kan resep film laku tuh susah gitu. Iya. Sebenarnya. Nah kalau misalnya di Kinosaurus pun, ini kan tantangannya adalah sustainability-nya juga kan. Karena lo berarti harus memikirkan pemasukan juga berarti kan? Ya, dan kemudian gue untuk mencoba menerka dalam kerangka sinefilia yang lebih populer tuh apa sih gitu. Karena brandnya itu kan selatan ya gitu, sangat selatan, terus dan mudah ketebak gitu. Si figur-figur yang kemudian terhighlight sama penonton Kinosaurus tuh apa gitu. Oke. Jadi tuh film klasik not gonna work in Kinosaurus. Oke. Pernah nyoba berarti? Pernah nyoba dan banyak banget. Misalnya kayak Costa Gavras gitu ya. Atau sesimpel siapa ya, gue pernah. Yasmin Ahmad misalnya, paling gampang. Nggak work di Kinosaurus. Oke. Itu tuh bisa sesedih penontonnya tuh bisa nggak ada loh, yuk. Oke. Jadi itu kayak tipikal yang sinetfil menengah ke atas kali ya gitu. yang lebih doyan dengan film-film yang katakanlah so-called independent yang sangat populer. Gitu, dan kayak gitu sih. FOMO-nya gede. FOMO tuh apa? Fear of missing out. Oke. Jadi kelihatan gitulah spektrumnya gitu. Kalau misalnya ngebayangin, gue membacanya jadi berusaha untuk tetap ada di sisi box office-nya, tapi di sisi lain gue mencoba untuk ngasih eksperimen yang lain gitu. Gue tuh pernah nonton misalnya film eksperimentalnya Paul Augusta gitu, 2 kompilasi misalnya. Ya udah gue masukin di situ gitu. Di tengah-tengah misalnya dalam kalau pizza tuh misalnya lo kayak seperempatnya deh atau sekiannya deh. Nah kemudian strateginya jadinya di tahun ini ketika misalnya sumber filmnya semakin menipis, terus karena lo sering putar ya, maksudnya kebanyakan film yang lo tersedia dan lo sering putar, jadinya mencoba tantangan yang baru. Ya udah deh dibikin layer aja gitu, seperti bioskop pada umumnya, karena kan lo harus membaca sebagai sebuah bioskop ya, bukan sebagai sebuah festival juga gitu. Oke. Misalnya kayak di setiap bulan sekarang ada Kino Pride misalnya. Itu apa? Itu misalnya spesifik ke film-film LGBT. Oke. Kerangkanya tetap sama gini loh, yuk, kayak misalnya bukan sesuatu yang sesuatu yang berangkatnya dari sesuatu yang lo nggak bisa dapetin di jaringan bioskop komersial. Berangkatnya dari situ aja dulu. Oke. Jadi itu konsepnya. Jadi ini tempat pemutar alternatif yang untuk memutar film-film alternatif gitu ya. Bang Hafiz nonton. Tapi lebih kayak, dan itu sama kayak ketika ngobrol sama yang lain, berangkatnya dari titik yang itu juga gitu. Berangkatnya dari titik yang di sono tuh, di tempat yang lebih mewah dan besar, itu tuh memutar film itu dengan skup massa yang lebih banyak. Nah kita tuh tahu dari kitanya sendiri nih, orang-orang yang di situnya tahu bahwa film tuh nggak cuman itu, tapi layak untuk ketemu dengan publik. Dan kita kudu untuk memberikan kesempatan dan memperkenalkan itu. Jadi itu kayak, yang itu. Awalnya startnya pasti dari situ. Nah terus sebagai programmer di situ berarti banyak nggak sih film-film? Berarti lu banyak menonton film-film yang memang untuk kepentingan lu programming, atau juga untuk sekedar hobi nonton lo juga gitu. Nah biasanya gimana tuh untuk lu untuk
lu banyak berarti mendapatkan film-film, dapat dari mana sih film-film yang kayak gimana biasanya lo kumpulin? Lu mencoba untuk mengumpulkan sendiri atau gimana? Beberapa film pasti ditonton dulu. Ya dong. Ada beberapa film yang pasti udah ditonton. Film Indonesia tuh udah pasti ditonton dulu. Kayak misalnya film-film Jav tuh biasanya gue akan beberapa kali gue minta boleh nggak lihat list yang daftar, terus screenernya kalau boleh ya biasanya, atau gue misalnya minta screenernya ini lo ada nggak gitu. Ya terus nonton sama yang pernah muter atau siapapun. Atau ya misalnya saya ngontak si itunya, si yang punya filmnya, kemudian boleh nggak dapat kesempatan untuk nonton dulu. Ya hunting sih, yuk. Kayak kalau lo bisa datang ke festivalnya, lo akan datang gitu. Misalnya kayak gue datang ke Women's Screen, ya gue datang gitu. Ke Arkitel ya gue datang, gue usahain bisa datang gitu. Nah setelahnya kalau misalnya yang lain ya, coba deh gue baca-baca dulu, terus gue lihat dulu trailernya, terus gue lihat komentarnya itu apa, reviewnya itu apa, sebisa mungkin gue nonton dulu, gue minta dulu screenernya, udah terus kalau bisa nonton, gue tonton gitu. Oke. Karena selama akan ini kalau misalnya nggak nonton sih. Iyalah, pasti lah lu programmer. Iya. Nah terus kalau ngelihat secara umum gitu dulu ya, sutradara Indonesia yang lu demen tuh dari dulu ya siapa aja sih, Mat? Film-filmnya siapa gitu? Yang dari Indonesia. Kalau lu banyak kan kayaknya lu banyak. Gue tuh selalu sukanya Abbas Sakup sih. Ya Abbas Sakup, oke. Filmnya mana aja? Terutama. Gue tuh nonton 3 buronan. Ada beberapa film yang gue tonton. Yang gue nggak suka itu yang udah gue tonton tuh 3 cewek. Apa? Gue lupa. Yang di Puspa deh pokoknya tuh. Oke. Itu gue nggak itu gue nonton tapi gue nggak suka. Gue suka Ambisi, gue suka. Oke. 3 buronan gue suka. Terus Boneka dari Indiana gue suka. Yang ada si siapa? Didi Petet, Meriam Bellina. Oke. Yang film-film dia bareng Benyamin? Yang Abbas kayaknya cuma Ambisi deh. Ambisi ya? Kayaknya. Tapi kenapa lo demen dia, Mat? Gak gampang, gue tahu gak gampang banget untuk bisa membuat sebuah film komedi dengan kritik sosial yang sangat tajam. Oke, ya. Dengan tidak mengandalkan dialog doang ya. Iya. Gitu dan beberapa kali juga tidak menggunakan komedian gitu. Memang ada beberapa highlight komedian kayak Bing Slamet. Tapi dia juga bisa menciptakan komedi di luar pemain utamanya gitu loh. Kayak misalnya Cintaku di Rumah Susun. Kan praktis kayaknya komedinya cuma Doyok, Kadir, siapa lagi tuh. Deddy Miswar ya pernah main komedi, tapi dia bukan komedian kan. Terus gue suka dengan Syuman, Teguh dan Arifin. Ya era-era itu sih Yuk sebenarnya. Oke, 70-80 ya. Gitu. Tadinya tuh skripsi gue mau soal Teguh Karya, tapi anjing kayak rumit banget kalau di kampus gue, terus gue harus ngebedah satu sutradara dengan teknik yang nggak jadi akhirnya. Tapi sempat riset, sempat beberapa kali fotokopi di bahan di Cinematek. Oh iya, karena lu psikologi, berarti lu harus dari perspektif apa tuh rencananya Teguh Karya waktu itu? Rencana lu membacanya dari perspektif apa tuh? Teori apa? Tadinya tuh gue mau membaca psikobiografinya, gue mau pakai teknik psikobiografi. Kemudian untuk melihat juga perspektif dia soal pernikahan, karena kan hampir semua filmnya kan dia akan ngomongin soal pernikahan gitu. Soal keluarga lah paling enggak gitu, kalau kita nggak bicara soal pernikahan. Cuman ya ribet, akhirnya gue ngobrolin soal itu deh, film-film 65. Akhirnya jauh. Iya. Film apa aja yang lo bahas waktu itu? Waktu itu gue eksperimen metodenya. Jadi yang orang-orang yang di sebelum tes tuh gue nanyain soal pendapat dia tentang 65. Terus gue lihat perubahannya setelah nonton film itu. Oke.
Jadi lu kasih 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 satu acara menonton gitu atau lu Ya kasih waktu itu sampelnya Mas Grave-nya si Lexi. Oke. Terus ya udah itu berapa orang itu yang ikut eksperimen, lumayan lah. Karena sampelnya tuh di Seatma deh kalau nggak salah. Enggak, populasinya sampelnya di Atma Jaya lah pokoknya. Di kampus aja gitu yang pokoknya gue harus cepat lulus gitu. Gitu aja. Oke. Hasilnya apa? Gue udah dulu nonton juga. Ada perubahan. Oh itu tentang perubahan. Jadi yang lu tanyakan itu di surveinya lebih ke apa sih, awareness gitu atau sikap. Tentang isu atau sikap. Oke. Ya, gue udah nonton sih, cuma udah gak lupa Mas Grab-nya seleksi. Terus apa lagi? Nah iya, kalau akhir-akhir ini nih, lu berarti Kino Forum juga lagi nggak ada program dong ya selama karantina ini? Kinosaurus. Kinosaurus, sorry. Terus lu banyak nonton film nggak, Mat? Lebih baca buku sih kayaknya belakangan. Gue tuh bahkan kayak mungkin ya kayak di pandemi lah paling enggak. Kayak gue jarang banget nonton film. Paling gue nonton film yang udah gue tonton dan kayak rewatch lagi. Gue tuh lagi waktu itu tuh sempat kayak menonton ulang film Warkop gitu loh, yuk kayak. Kemudian gue berusaha untuk memenggal beberapa adegan atau beberapa ucapan yang kemudian film Warkop kan kalau lo potong-potong dia tetap jadi lucu ya maksudnya. Iya. Dia tidak kadang-kadang tidak berkesinambungan sama cerita filmnya gitu, keseluruhan filmnya. Terus ya tapi ada beberapa highlight yang menarik gitu jadinya kalau kita ngobrolin film Warkop. Terus lagi ada iseng-iseng gue lagi bikin, gue baru ngelis ulang si klub film, ada bukunya si David Gilmour. Itu film klub kalau di film judul aslinya. Oke. Tentang film klub atau enggak, dia tuh ceritanya sebenarnya cerita beneran gitu. Jadi dia punya anak cowok, dia izinin nggak sekolah gitu. Diizinin nggak sekolah tapi lo nonton sama gue. Jadi ada jatah nonton tuh setiap minggunya 3 film apa. Nonton bareng sama dia ya? Nonton bareng sama dia, terus jadi ngobrolin ya ada kehidupannya lah gitu-gitu. Lo boleh nggak sekolah tapi lo nonton film. Gitu. Terus dia ada list film, terus gue berusaha untuk mengutip-ngutip, memotong-motong yang dibicarakan di filmnya tuh bagian apa sih gitu. Pengen di-share sih, cuman belum kelar. Biasa gue orangnya nggak rapi gitu, nggak dalam satu proyek terus gue stagnan terus gitu. Kecuali kayak misalnya festival atau ngerjain kino gitu. Terus satu lagi lagi gara-gara kemarin ngobrolin musik, jadi pengen nyari bikin juga soal musik di film Indonesia sih. Yang gue suka aja, tapi yang gue suka. Misalnya kayak gimana tuh, Mat? Misalnya nanti dari scoring atau lagu atau film tentang band atau pemusik? Yang muncul di filmnya sih, jadi kayak gini sih bentuknya sih, yang gue kebayang adalah di film itu ini perspektif pribadi ya jatuhnya. Gue nggak akan bilangnya terbaik menurut gue lah gitu. Yang pernah gue tonton gitu, yang pernah gue tonton. Ini Indonesia ya. Iya. Yang bagus menurut gue di film itu musiknya musik di film apa yang oke, kemudian tracklistnya apa aja sih yang muncul di film itu, terus yang paling gue favoritin tuh apa, misalnya kayak gitu. Terus gue puter entah di Twitter mungkin nanti atau di Instagram yang ini lo scoringnya gitu. Gitu. Sejauh ini apa, Mat? Kayaknya kalau gue soundtracknya catatan si Boy kayak bagus. Dodo Zakar ya, Dodo Zakar iya ya. Iya, gue suka dengerin bareng Bawati di sini. Soalnya terus ternyata kayak kita denger nama-nama yang sekarang masih beredar gitu. Catatan si Boy itu kan gombloh kan di dalam filmnya. Ada. Iya kan? Maksudnya yang bikin apanya nih? Enggak. Jadi di film itu ada adegan gomblohnya. Iya. Itu tuh pertama kali gue tahu. Itu pertama. Oke.
Yang ingat gak sih lo yang adegannya si kamu zodiaknya apa sih yang ditanya sama si boy sama itu percakapan yang apaan sih? Terus ya. Terus. Contohnya tuh kayak yang gue ada satu film Pervini judulnya Terimalah Laguku. Nggak banyak dibicarain orang. Tapi dia tuh beneran ceritanya tentang musisi gitu, peniup klarinet. Oke. Nah, itu soundtracknya oke banget menurut gue. Orkestra sih, brass section-nya kenceng juga di film itu gitu. Yang itu yang mau diharap. Gennya Pervini sih, si siapa tuh? Siapa yang jadi bosnya Iskandar di Laut Jam Malam? Seriusan? RD Ismail ya? Coba ya gue googling. Tuh teman-teman netizen kalau ada yang tahu juga bisa loh. Boleh komen. Iya, biasanya pada suka komen nih. Ada yang ada yang freak juga nih soal film-film jadul. Soalnya biasanya suka pada komen. Terus ya pasti Tiga Darah lah ya, era-era itu. Ya gitulah, kayak kemarin tuh baru ngobrolin pengkhianatan G30S kan. Musiknya. Nah, kan benar ya, Ismail. Terus ya sempat 3 Hari Untuk Selamanya yang gue tapi masih pengen ini sih, kayak banyak ya film. Nah, oh iya, gue juga inget sih, maksudnya kalau bukan inget, justru malah kalau ngomongin film Warkop juga gue kayak nggak pernah inget judulnya atau itu dari film yang mana gitu. Cuma kayak spesifik scene-nya yang ini biasa kita ingat, ya kan? Kayak gitu kan? Kayak gue inget scene ini, gue nggak tahu sih dari film apa. Karena filmnya banyak banget. Terus yang tadi lu bilang, dalam satu film pun itu juga kayaknya kadang-kadang satu adegan sama adegan lain juga kadang-kadang kagak nyambung ya. Dipotong gitu. Juga nggak ngaruh sebenarnya. Iya, dipotong juga ngaruh, kayak berdiri sendiri gitu loh adegan-adegannya. Iya. Tapi memang kalau gue nyebut satu film Warkop yang paling gue demen sih, Dongkrak Antik sih. Kalau iya. Karena itu yang di hotel ya? Yang di hotel itu gue demen banget. Maksudnya kalau itu gue inget tuh ceritanya atau orang-orangnya kayak gitu. Karena pertama gue juga terus kan dia juga gue banyak nonton filmnya Jerry Lewis waktu nah itu kan dia kayak komedian Amerika tahun 50 ya. Ternyata kan waktu banyak banget tuh. Dia kan memang banyak influence dari Jerry Lewis, Charlie Chaplin gitu-gitu. Oke. Kelihatan banget ya sebenarnya. Iya. Tapi itu menjadikan ini nggak sih, lo nggak tahu ya, jadi pembacaan yang menarik bagaimana kemudian across influence juga gitu. Jangan-jangan karena mereka memang seterdidik itu ya, mereka bisa melakukan pembacaan itu. Iya, kan berarti kan, tapi kan mereka harus masukin konteksnya ke sini kan, dan dia pakai, kalau nggak salah dia pakai taksi ya, datang ke hotelnya terus tiba-tiba keluar dari taksi banyak banget. Iya, menarik sih. Dan iya, terus maksudnya setelah nonton scene yang itu, terus gue juga nonton Jerry Lewis, gue nggak merasa kayak ya itu adalah lu influence yang bagus gitu. Kalau menurut gue ternyata nggak original amat ya gitu. Iya, tapi nggak ada masalah gitu. Dia ternyata ya bisa gitu memasukkannya dalam konteks ini. Kalau lu film Warkop yang favorit apa, Mat? Wah, berat. Terlalu banyak ya. Tapi gue kan kemarin ngobrol sama Kineforum ya. Gue tuh sebenarnya suka dengan film-film Warkop yang justru disutradarai oleh sutradara yang sebelumnya tuh memang punya track record yang beneran cukup mumpuni gitu loh. Misalnya siapa? Hairul Umam. Oke. Dia ada di Sama Juga Bohong, atau Amin Priyono di Jodoh Boleh Diatur. Dan mereka tuh memberikan apa ya, memberikan warna yang berbeda gitu di film Warkop itu. Nyaris di keduanya nggak ada film seksi. Oke. Oh ya. Dan ya gitu sih, paling beda banget lah pokoknya. Dan udah pasti keduanya seingat gue sih nggak laku ya.
salah satu yang nggak masuk dalam top 2-nya perolehan film di Jakarta gitu pada waktu itu. Oh, oke. Box office maksudnya. Tapi lu bisa ini nggak sih? Maksudnya pernah mikirin nggak sih? Misalnya kan Warkop itu adalah suatu ikon yang udah gede banget ya gitu. Bukannya dia jadi bekerja untuk produser atau apa atau ngikutin aja. Itu kan mereka udah bisa milih sendiri. Oh, gue pengen bikin film kayak begini. Gue justru pengen sutradaranya ini gitu. Udah bisa sampai itu kali harusnya ya. Pernah pikirin kayak gitu nggak sih? Maksudnya tadi dengan menarik kalau lu bilang yang film, lu demen film-film Warkop kalau yang disutradarain sama Hairul Umam dan Ami Priyono gitu. Gue jadi mikir apakah mereka memang ada otoritas untuk memilih itu ya, apa gimana ya gitu. Bebannya sih sebenarnya menurut gue itu kan salah 2 contoh yang eksperimentasinya mereka. Kita coba deh bikin film dalam bentuk yang berbeda gitu. Feeling gue ya. Pasti kan akan ada rembukan-rembukan soal itu karena gue yakin mereka kan pasti mikirin juga lah gitu. Akan ada masa jenuh dan segala macam mungkin ya. Ini kita asumsi aja. Tapi menurut gue kenapa nggak bisa karena beban brand dan industrinya sih. Gitu. Jadinya mereka tetap dengan yang berubah tapi juga mengikuti perkembangan zaman ya, makanya agak di era-era di kemudian harinya tuh lebih slapstick dibandingkan lebih ngomong kritis gitu. Misalnya ngomong kritis itu cuman ya secara ini aja, secara kasat mata aja. Misalnya kayak sebenarnya waktu itu tuh gue pernah waktu lagi nonton film Warkop, ini perlu ditonton lagi ya, perlu dibuktiin lagi. Kenapa ya Warkop itu kan seksis banget ya sebenarnya. Tapi tuh di setiap filmnya tuh ketika dia kemudian berusaha untuk mengerjai atau meng-underestimate perempuan, dia tuh sosial. Oke. Maksudnya apakah itu korektifnya mereka sebenarnya? Ya kayak gitu-gitulah, kayak tidak terlalu kasat mata. Oke. Menarik. Tapi yang Sama Juga Bohong sama Jodoh Bisa Diatur tuh tahun berapa nih kira-kira? Itu 80. Kalau lu masih 80-an ya? Itu yang filmnya, itu ceritanya yang mana ya, Mat? Sama juga bohong. Kalau Sama Juga Bohong tuh yang ini, yang robot, lo inget gak yang robot? Oh iya. Paling gampang di pasar, yang dia dibalikin tuh. Iya. Terus kalau Jodoh Boleh Diatur tuh yang ini, si Montok, lo tau gak? Dia harus perawat bayi. Itu bukannya yang di hotel juga ya? Bukan. Dia kayak punya hotel, bukan ya? Bukan. Bahkan di hotel itu, yang kerja di hotel itu ada 2 loh, Yuk. Itu pertama. Iya, ada 2. Si Dongkrak Kantik. Iya. Nah, yang tikus-tikus itu sutradaranya Ida Farida loh, cewek. Oke. Itu mereka ya mungkin explore juga kali. Ida Farida kayaknya gue nggak tahu apakah pernah bikin film komedi sebelumnya atau enggak. Gitu. Nah ya, Ami Priyono yang si Montok, tapi gue ingat tuh si Montok itu yang ke Malaysia. Oke. Kalau yang dia jadi kalau dia si Dono pulang kampung jadi Michael Jackson tuh dia nggak pulang kampung, dia ke rumah ceweknya. Di rumah ceweknya. Itu yang mana tuh? Aduh, itu gue lupa. Itu yang kalau nggak salah bukan itu yang diawali dengan kontes kecantikan. Gue ingat banget itu. Kontes kecantikan, terus tiga cewek ini adalah pesertanya. Jadi pacarnya mereka tuh peserta gitu. Nah di pas lagi di acara gitu, dompet salah satu dari mereka, celana mereka tuh diambil semuanya, jadi kecopetan kan. Nah terus mereka tuh mengambil salah satu celana si Pitra Jaya Purnama, dan ternyata Pitra Jaya Purnama adalah bokapnya si 3 cewek itu. Gitulah pokoknya. Tapi gue lupa judulnya. Tidak terlalu memorable kayaknya yang itu. Iya. Terus Mat, kita putus dulu sebentar, terus kita langsung sambung lagi karena udah mau 1 jam nih. Nanti langsung nyambung lagi ya. Siap. Soalnya nanti kalau nggak otomatis mati gitu ya. Oke. Kawan-kawan, kita sambung lagi dalam waktu 1 menit dengan Alexander Matius.
Ntar mas, gue tulis komen dulu, pin komen. Ya. Sebentar ya. Artikel geser dong yuk. Kayaknya udah harus, soalnya juga apa sih? Semua institusi kebudayaan juga kan bahkan kayak udah, maksudnya nggak tahu kapan mereka buka lagi, kayak Gute, kayak apapun gitu, Japan Foundation itu juga mereka selalu ini merevisi tanggal aktif mereka gitu. Jadi tapi submission udah jalan ya? Submission udah tutup dan sekarang malah proses seleksinya malah sambil jalan, jadi memang udah siap juga misalnya kita harus mundur tuh kapan, atau kita tetap online, apakah kita tetap offline atau kita mau online, kayak gitu pasti banyak lah, semua kayaknya begitu ya. Jadi memang yang lagi dikencengin itu ini gimana kita tetap bisa apa sih di publik, kita tetap bisa punya program dan bisa engage sama publik ya, ini salah satunya gitu. Begitu juga kalau lo perhatiin dengan akun-akun media sosial forum lenteng lainnya gitu, gimana kita tetap bisa tetap aktif berkarya dengan situasi ini, kan kita juga nggak tahu ya sampai kapan nih. Ya kalau gue denger sih dari teman gue yang di Jerman tuh orang udah bisa keluar ke taman, tapi dia bilang, gue tanya lagi kan, itu kan teman gue yang di Jerman udah bisa keluar gitu. Ya bisa sih, tapi ini masih kompleks gitu situasinya. Ada orang-orang yang memang kayaknya enough gue sama ini kayak gitu. Terus ya kita harus jalanin lagi roda ekonomi kita, nggak bisa kita kayak gini terus. Ada yang memang menjadi begitu kan, dia nanya di Indonesia gimana. Kayak sepanjang yang gue tahu di sini orang-orangnya cukup patuh ya untuk tidak untuk ikuti anjuran pemerintah sih, kecuali kemarin ya pas McD itu itu aja yang agak-agak outcast. Itu absurd banget, gila. Iya, gue juga ngeliat fotonya, ngapain ya untuk cuma kenangan moto sekali McD Sarina, ya udahlah. Gila. Iya. Nah terus Mat, kalau lu, biasa nih kalau udah sesi kedua gini gue nanya-nanya film favorit ya gitu kan. Waduh. Sama untuk berbagi dan sebagai petaan gitu dari pertama. Ini kan udah hari ke-19 nih, gue nggak berasa juga anjir udah hari ke-19 gitu. Nah kalau film-film Indonesia yang ya salah satu gue justru banyak banget kurangnya nonton film Indonesia, karena memang pertama pas gue lagi demen film, atau gue cerita mungkin dari kecil itu memang pasti nonton yang ada di TVRI atau di RCTI aja gitu ya. Dan itu rata-rata memang karena kesadarannya adalah belum gue nonton karena suka, tapi karena ada di TV gitu ya. Ya kan. Dan waktu gue lagi demen 2006-2007 itu juga nggak terlalu banyak, selain kayak lu nyewa di Video Easy atau di Ultra gitu, VCD gitu kan. Atau di Glodok memang ada yang jual sih beberapa VCD di Indonesia gitu ya. Gue waktu itu kalau nggak salah gue cukup banyak pembeli yang bisa gue beli, terus gue kopi-kopiin dulu sebelum, soalnya kan VCD itu kan jelek banget ya kualitasnya ya, kepingannya ya secara harga cuma segitu. Tapi lo mesin VCD, mesin VCD lo tuh apa? Mesin VCD lo tuh yang satu keluarga, cuman satu doang atau? Yang tiga. Oh iya, gue lima soalnya. Gue 5 soalnya yuk. Kalau yang tingkat gitu, yang tingkat? Enggak. Jadi satu mesin itu yang box biasa gitu, satu gini. Itu pas keluar, dia panjang gitu, rada panjang, terus dia bisa muter gitu. Oh iya. Jadi ada 5 itu. Jadi kalau misalnya lo nonton Godfather gitu ya, kan itu VCD originalnya 3 ya. Atau pengkhianatan yang 30S mungkin ya, kayak yang panjang banget gitu. Nah, lo bisa taruh tuh semuanya. Oke, mereknya apa? Dulu. Kenwood apa ya, kalau nggak salah. Oh, anjay. Kenwood mah bagus. Iya, terus gue inget banget ya. Film Indonesia yang lo demen untuk gue juga main nanya ya, karena lo juga banyak reward sekarang ini. Ada nggak sih film juga yang dulu lo ternyata biasa-biasa aja atau nggak suka, terus sekarang pas lo reward lagi tuh kayaknya gue salah baca dulu, atau kebalikannya, dulu lo suka ternyata sekarang enggak?
Anjing berat banget ini. Indonesia. Gue mengambil. Pasti lo mikirin. Gue mengambil langkah aman untuk tidak membicarakan orang-orang yang masih beredar aja. Oh gitu. Emang masih ada yang beredar? Ya nggak tahu yang nonton. Ya siapa tahu kan. Apa ya? Nah. Wah susah banget ya, nggak bisa gue jawab sekarang tuh. Harus gue lihat lagi daftar yang gue tonton apaan. Nggak ada yang lu tiba-tiba keinget, anjir dulu gue nonton ini, kok kayaknya salah nonton gue kayaknya. Apa ya? Karena gue banyak tuh gue kalau rewatch gitu, anjir. Ya itu misalnya ada kan film yang kayaknya setiap lu tonton kayaknya lu dapat sesuatu yang baru melulu gitu. Misalnya lu saat ini lu nonton ceritanya doang, terus lu tiba-tiba musiknya ternyata bagus nih secara atau scoringnya atau cara dia menggunakan suara kayak gitu. Lupa gue. Kayaknya yang dari jelek ke jelek banget ada sih. Enggak sih, dari jelek banget ke super jelek banget. Ada tuh. Apaan? Gue kemarin gara-gara rewatch nonton ini nih, Rap by Saitan, tau gak lo? Anjir, nggak tahu gue. Itu film Indonesia. Film Indonesia diperkosa setan cuy judulnya. Tahun berapa, Mat? Rap by Saitan. Kok 2000-an gitu. Terus 2000 atas ya. Lu rewatch di mana tuh? Rewatch di ini aja di harddisk komputer. Oh, oke. Terus kayak coba cerita. Jelek banget sih filmnya kayak. Terus gue kemarin rewatch film-film horor yang katro-katro gitu kayak nenek gayung, kakek canggul kayak apa aja di film gitu kayak menghabiskan waktu gue jadinya. Terus apa ya? Terus kemarin gue sempat nonton ini film judulnya 18+ apa ya? Pokoknya film-film kayak gitulah yuk. Gue kemarin lagi sempat ada nonton film-film kayak gitu. Terus gue nonton, gue baru ingat aja belakangnya Koil. Band Koil nyanyi manggung gitu tapi kayak video klip gitu loh. Ngerti gak lo? Oke. Endingnya begitu. Gitu. Endingnya itu nyanyi, kredit title naik ya dia sambil nyanyi doang. Oh, yang main mereka juga? Gak ada merekanya, cuma di itu doang. Cuma aneh ya. Oke, itu dari jelek ke jelek. Dulu yang menurut gue keren tapi terus kemudian kayak mungkin agak turun tuh Kuntilanak kali ya. Kuntilanaknya siapa nih? Rizal. Siapa? Yang dulu Rizal. Oh, Rizal Mantovani. Oh, oke. Kenapa, Mat? Terus kayak yang ya ternyata tidak seseram itu ya. Mungkin karena dulu film horor Indonesia masih yang nggak tahu ya, mungkin filmnya beda kali ya. Ketika lo nonton di bioskop sama di komputer gitu. Iya, terus kayak yang ya ternyata kok begini banget ya bentukannya juga gitu. Oke. Dulu tuh gue tuh di bioskop tuh sampai nonton kayak hantu jeruk purut gitu loh yuk. Kayak yang anjing apaan nih? Lu ngejar memang sebanyak-banyaknya nonton film Indonesia atau gimana? Atau memang lu demen film horor? Gue sebenarnya nggak demen film horor. Gue malah gue nonton film horor ketika misalnya kayaknya menarik nih film gitu. Baru deh gue rela-relain. Gitu. Kalau gue nggak demen karena dikaget-kagetin. Tapi gue inget ya, dulu tuh gue sering dulu itu waktu gue di awal-awal ya tahun 2006-2007 gitu pas gue sering membuat subtitle Inggris film-filmnya Susana. Serius? Serius. Buat apa? Jadi kalau dulu gue ini memang gue selalu gue ada jadi member di private tracker gitu kayak torrent cuma yang torrent yang lu kalau mau situ lu harus diundang sama orang dan lu harus menjaga rasio lo. Salah satu cara menjaga rasio lo itu adalah tetap mengupload yang udah lo download, mengupload film baru atau lo bikin subtitle. Jadi punya ini ya. Punya kontribusi publik. Lo lebih memilih membuat subtitle. Gue lebih memilih membuat subtitle karena kan koneksi jelek ya kan. Gue nggak mungkin bisa terus kayaknya gue nggak mungkin bisa keep up sama rasio untuk upload kayak gitu-gitu atau masih nggak lo tapi sekarang udah jarang
Karena sebagian besar film Susana yang gue punya udah gue subtitle Inggris. Gue juga kenapa ya? Lo film Susana yang paling lo akhirnya lo paling ini apa? Paling lo ini better di antara yang lain, the best di antara yang lain. Kayaknya Siluman Buaya Putih deh. Serius lo? Atau ini Calon Arang, yang ada calon arangnya gitu. Iya. Sakti Calon Arang. Ya, karena waktu itu gue merasa itu gue ingat nama website itu Cinemageddon. Memang mereka fokus di banyak film-film B, exploitation film, horror film, yang begitu-begitulah, spesifik gitu. Jadi memang gue pilih kenapa Susana ya? Karena mereka ternyata sudah mengenal Susana sebelum gue bikin subtitlenya pun gitu. Ternyata nama dia tuh sebagai ikon horor, sejarah horor, film horor dunia itu mereka udah aware banget gitu sama itu. Jadi gue sekalian aja deh. Terus kan berarti banyak yang akan memberi terima kasih ke gue dengan memberikan bonus rasio. Pemikiran gue gitu. Tapi waktu berarti itu kayak surreal movies ya? Iya, kalau surreal movies sebenarnya lebih ke film-film yang obscure aja, lebih umum lah. Kalau tadi ada yang sebutin sebutin KG itu kan Karagarga. Kalau surreal movie sebenarnya anak-anak Karagarga yang dengan baik hati nge-rip film-film yang mereka download dari KG, terus mereka bikin direct download kayak rapid share, mega download kayak gitu-gitu. Nah kalau Cinemageddon itu memang lebih spesifik gitu. Soalnya kayak lu kalau memberi bonusnya gitu tuh kayak memberi bonusnya icon-icon meme-memenya gitu tuh yang kocak-kocak, yang serem-serem berumah-rumah horor gitu lah, darah atau apa kayak gitu. Jadi dan gue suka sih sebenarnya dialog-dialog di film-film Susana 80-an tuh kayak nonsense. Terus tapi itu selalu ini ya, selalu ada penggalan-penggalan yang menarik. Film-film di tahun itu kayak misalnya gue ya kemarin kan gara-gara ngobrolin Roma tuh jadi pasti ada deh film-film yang di Roma tuh juga yang kampret lah gitu, kayak misalnya Warkop aja terus juga banyak banget. Iya yang apa ya cuma kocak dan atau lucu gitu. Karena gue jadi ingat ya film-film exploitation Hollywood atau Amerika tahun 60-70 kan juga dia punya feel yang sama gitu, cara berdialog apa bernarasi. Kocak-kocak banget tuh film Susana yang kayak tiba-tiba ada pala muncul di lubang WC itu kan apa? Kalau gimana gue menjelaskan kepada publik Cinemageddon? Atau yang dari kayak lukisan berlumur darah gitu lah, yang dari bak kamar mandi. Iya. Mereka terkenal nggak ya lukisan berlumur darah? Filmnya? Di sana? Ya kalau mereka taunya secara umum ya, karena ada dokumenter tentang, kalau gue nggak salah di situ ada dokumenter tentang film horor Indonesia atau film horor Asia Tenggara gitu. Makanya gue waktu itu kalau nggak salah gue nonton, terus gue catat-catatin Indonesia ini gitu. Jadi gue bilang oke, gue akan bikin project membuat subtitle film-film sana gitu. Terus mereka gembira. Ya udah. Ya dulu waktu gue beli VCD-nya. Lanjutin yang film favorit lo yang Indonesia deh. Kalau tadi pertanyaannya yang dari dulu biasa aja, film yang lo tonton dulu biasa aja jadi bagus banget sekarang, lalu agak-agak susah. Karena film-film favorit Indonesia lo deh. Ya itu maksudnya buat gue rekomendasi, karena gue juga pasti banyak bolongnya nih kalau. Nih gue kasih rekomendasi. Mungkin lo belum nonton ya, Anak Sabiran. Oke. Ini lu serius gak? Serius, tapi tuh kayak nonton lagi anjir gue jadi sedih gitu loh. Kayak sedih gitu Pak. Anjir Pak, yang ngeliat Pak Misbah gitu kayak usahanya, terus yang tapi ngehe banget sih adegan Diki sama Hafiz di gudang sih. Terus ketemu gambar Rahmat Hidayat berulang kali tuh menurut gue epic sih. Banget ya orang. Terus sama yang gambar itunya di apa? Yang terlihat dia nemuin gambar yang ditempel. Ya itu yang Rahmat Hidayat. Iya. Terus kayak dan gue ingat banget kayak momennya juga waktu itu pas banget ya. Kayak itu kalau nggak salah kan nggak lama setelah Pak Misbah meninggal ya? Iya nggak lama, karena memang masih dalam itu produksi waktu itu kalau gue nggak salah.
Jadi kayak yang wah gila beruntung banget gitu. Pas banget akhirnya bisa terdokumentasi nih orang ini gitu. Dan oke banget gitu. Bisa nge-capture-nya juga. Apa ya film favorit? Tadi Terimalah Laguku gue suka. Terimalah Laguku. Terus siapa lagi ya? Zaman itu kalau film Teguh itu gue suka Ibunda sama Di Balik Lambu. Oke. Walaupun sebenarnya yang paling absurd sih menurut gue, yang paling dia bereksperimen sih kayaknya si ini ya, Perkawinan Dalam Semusim. Perkawinan Dalam Semusim. Oke, gue belum. Lu udah nonton belum sih Perkawinan Dalam Semusim? Belum. Nah itu. Terus si apa lagi ya? Ambisi gue suka. Ambisinya Abah Sakop ya. Terus si Syuman itu gue suka. Bentar, gue ingat dulu dia filmnya apa aja ya? Si Mama. Gue tuh penasaran film pertamanya sih sebenarnya, yang susah banget tuh udah nggak ada kayaknya. Pas dia baru datang lagi dari kuliah. Oke. Pas dia direct ya, tapi bukan. Dia kan sempat nulis juga tuh sebelumnya. Itu film pertamanya kayaknya udah nggak ada. Terus kan baru Sidul dulu apa Ateis dulu ya? Syuman. Oh, Syuman gue suka ini. Pinangan. Wah, obscure sekali nih. Gue belum. Oke tuh. Bener kan ya? Gue jadi lupa itu antara si itu siapa. Siapa lagi ya, yuk? Pinangan tentang apa, Mak? Pinangan tuh kayak sketsa di perkampungan gitu. Oke. Terus si siapa lagi ya? Si Mamat gue suka, gue lupa. Iya, tadi oke, kok si Mamat Galan. Gue harus ini takut skip. Arifin atau Wim Umbo? Arifin, Wim. Oh, gue suka ini Gadis Penakluk. Lu udah nonton lo? Udah kalau Gadis Penakluk. Oke ya, sebenarnya filmnya. Oke. Iya. Arifin tuh sebenarnya gue suka Matahari sih. Matahari. Nah ini kayak ini yang mana ya? Matahari itu si Kokom. Yang dia pindah ke Jakarta. Ada deh filmnya. Sebenarnya Pengkhianat yang 30 juga menarik sih. Iya, begitu ya. Lah, nggak apa secara film mungkin? Ya secara film oke lah. Sebenarnya. Iya. Enak ya kalau di kayak begitu ya. Maksudnya gimana? Dikasih duit gitu. Nih, bikin film ini, wah liar langsung kayak membayangkan ininya, berimajinasi soal estetika dan lain-lainnya. Tapi waktu apa sih kita lagi riset di ini kan ya, di Andri kan banyak nih buat kultur sinema gitu kan. Ya buat pameran kultur sinema. Terus kan kita nggak sengaja ya, kalau di Andri itu kan kayak lu misalnya minta katalog tentang yang temanya ini atau seri ini gitu, Gelora Indonesia gitu. Nah terus waktu itu tuh kita nemu ada satu kayak itu di tengah-tengah gitu, keselip gitu, itu footage. Itu kayak bukan reenactment justru. Ini kayak dibikin sebelum film G30 SPKI gitu. Adegan reka ulang gitu. Nah, kalau reka ulang kan setelah ada filmnya misalnya, atau reka ulang kejadian benerannya, tapi rekonstruksi gitu, kayak rekonstruksi yang di rumahnya Aha Nasution. Kenapa? Nah, tapi yang main kalau gua nggak salah ya, itu Aha Nasutionnya sendiri dengan scene yang persis sama dengan ada di 30 SPKI di filmnya.
Nah itu kayak footage-nya dibikin nggak jauh setelah peristiwa 65 itu. Setelah pas pemberontakan, jadi nggak jauh dari 30 September 65 atau mungkin beda berapa tahun doang gitu. Itu footage itu udah dibuat dengan rekonstruksi itu dengan Nasution sendiri yang main, dan itu ada di film G30 SPKI. Maksudnya, wah berarti dalam jangka waktu yang lumayan panjang itu sebenarnya udah ada plan dengan scene itu mirip gitu. Ya, karena kayak misalnya gue nggak tahu ya, agak susah. Nah tapi gini aja deh, kayak yang setahu gue sih memang ada rekonstruksi dari pihak tentara atau ya gue nggak tahu lah, itu untuk kayak merekonstruksi adegan di itunya. Maksudnya untuk kayak sebatas kayak yang ya kriminal gitulah, kayak lo tindak pidana kriminal terus kemudian ya direkonstruksi adegannya gitu. Iya. Ya untuk kepentingan penyelidikan ceritanya ya. Iya, terus kayak yang tapi tuh gue nggak tahu ya ini gosip atau beneran ada gitu. Konon itu katanya sebenarnya ada adegan yang di retake atau adegan yang tidak sama persis, karena gosipnya nih ya, gue nggak tahu ini benar apa enggak gitu. Gosipnya tuh sebenarnya ada adegan di film itu atau kejadiannya jenderalnya tuh angkat tangan sebenarnya. Jenderalnya angkat tangan. Dalam hal apa nih? Dalam hal ya itu kan ketika lo didatengin aja tiba-tiba malam ngomongin konspirasi politik gitu. Gak apa-apa lah, udah nanggung ya. Terus yang kayak ketika lo dipaksa untuk ya menyerah gitu, lo kayak menyerah gitu. Ibaratnya kan lo ketika misalnya lo nonton filmnya kan pasti lo di ini kan di dalam posisi siap menembak gitu si tentaranya. Si tentara yang datang ke rumah jenderal-jenderal ini. Ada gue nggak tahu lah, pokoknya gosipnya adalah ada yang jenderalnya tuh angkat tangan. Tapi kemudian itu harus di-take ulang karena menurut dia nggak ada jenderal angkat tangan. Oke. Ya. Gosipnya itu gosipnya. Iya. Tapi itu yang menarik di film itu menurut gue nggak tahu ya. Waktu itu kan jurnal footage sempat nge-breakdown itu ya, seingat gue. Nah, itu kayaknya harus coba diiniin ulang deh. Karena kayaknya itu versi yang waktu itu rilis di VCD atau bajakan kayaknya. Materi filmnya gitu. Karena yang aslinya itu ada adegan yang nggak ada di situ gitu. Aslinya pas lagi dirilis atau aslinya pas lagi ada di aslinya TV? Dirilis. Oke. Salah satunya kan ada adegan si ibu dan anak yang kemudian baru nyampe ke Jakarta. Itu si Vivi yang apa ya yang jadi itunya. Terus ceritanya si bapaknya si anak ini pokoknya dibunuh sama komunis lah ibaratnya gitu. Ada flashbacknya gitu. Nah terus dia mengalami kayak hidup di Jakarta yang penuh dengan kemiskinan gitulah, tidur di emperan toko dan lain-lain, untuk ngasih tahu dari sisi sosial ekonominya nih orang-orang ini gitu. Tapi ada satu yang menarik ketika itu kan zaman ketika dimana musik budaya dikendalikan penuh sama negara ya, musik barat ngak-ngekok itu kan nggak boleh ya. Di rumahnya Ahmad Yani, kalau di film yang panjangnya itu ada adegan anak-anaknya tuh lagi dengerin musik Beatles. Nggak Beatles sih, Cliff ya, musik diputernya sih Plus ya, karena mungkin susah ya untuk dapat rights film. Tapi ngomongin Cliff Richards, gitu loh, kayak yang lagi asik dengerin plat gitu loh, kayak mewah juga ya nih, kayak gapnya juga lumayan ya gitu. Ngobrolin sosial ekonominya juga kenceng juga ternyata gitu si Arifinnya gitu. Mungkin nggak tahu ya, itu kan kayak simbol-simbol gitulah. Dan kan gosipnya juga kan film yang bukan gosip sih, faktanya emang tadinya Jakarta 66 kan bentukannya nggak kayak gitu. Diedit kemudian jadinya tidak seperti yang Arifin mau sebenarnya. Tapi memang lu udah pernah lihat yang versi yang apa ya rilisnya itu? Maksudnya tahu juga. Jadi waktu dulu di Kina Forum, salah satu program gue adalah di waktu itu gue muter film sebelum Orde Baru.
Saat Orde Baru sama setelah Orde Baru. Jadi semua film 65 gue kumpulin, gue puter. Sebelum nonton 65. Enggak, sebelum tahun 98 maksud gue. Oh, tahun 98. Oke. Nah, berarti kan pengkhianatan G30S. Terus si gue lupa Operasi Trisula tuh juga diputer apa enggak? Jakarta 66. Gitu. Itu waktu itu muter seluloidnya 4,5 jam. Terus itu ternyata dibagi 2 babak. Jadi ada tulisannya menuju bagian kedua. Intermission gitu ya. Oke. Ya, tapi emang lo kalau misalnya itu lo kudu nonton bentuk seluloidnya sih, emang beneran jago sih. Beneran bagus filmnya. Lanjut lagi, Mas. Kayaknya kalau untuk list film favorit Indonesia-nya udah cukup banyak nih. Kalau film favorit lo secara umum, nanti kan bisa lari-lari kemana-mana lagi nih kayak tadi. Tadi Wim Mumbo ya, gue baru ingat nih gara-gara tadi suruh namanya. Wim Mumbo tuh gue suka pengemis dan tukang beca. Oke. Terus tadi siapa lagi yang belum suka? Arifin udah ya? Arifin. Udah. Kejarlah daku kau tangkap. Badut kota, ya gitu-gitulah. Gue lebih suka kayak ada yang ya gitulah. Apalagi sih? Ya gitulah pokoknya. Terus film favorit? El Meler, gue suka El Meler yuk. Filmnya Dennis. Dennis tuh menurut gue pengen Dennis tuh bikin film lagi. Menurut gue kayak dia udah lama nggak bikin film ya? Iya sih. Ya itu terakhir Quality. Iya Quality itu tahun berapa ya? Wah udah lama banget. Itu kok kayak dia baru lulus kuliah kali itu di UI. Fauzi Badila belum hijrah lah pokoknya. Emang udah ya? Gue nggak tahu. Udah lah gila. Nggak tahu, gue juga nggak pernah ngikutin lagi. Oh gitu. Oke. Tapi gue suka sih film-film Dennis yang cuman 2 sih, kayak yang sudah sudah sore sebelum sudah jam 6 sudah jam 5 ayo cepat pulang. Ayo pulang. Ada. Itu film SMA. Awal-awal. Iya. Terus El Meler menurut gue beyond sih. El Meler juga bukannya pas dia bikin pas SMA ya? Kalau nggak salah ya. Iya deh. Iya kayaknya. Soalnya dulu gue itu sempat diputar tuh di UI pas dia kayaknya juga belum masuk kuliah. Dia tuh kan kayak beda angkatan 1 atau 2 gitu doang sama gue. Itu di FISIP UI. Ya terus ya El tuh kan kayak ya dia banyak ngambil inilah inspirasi dari film-film spaghetti western. Yoi. Iya kan? Ketara banget lah. Iya. Dan kayaknya gue nggak tahu deh duluan itu apa kayak kayaknya dia terinspirasi juga sama film-filmnya Robert Rodriguez sih. Iya. Mungkin kalau ditelusurin memang terinspirasi juga sama spaghetti western sih. Iya. El Mariachi dan lain-lain itu. Terus si Aruna gue suka. Aruna filmnya Edwin. Turah City. Oke. Kadonya Adit. Apa lagi ya? Aditya Ahmad itu. Oh tadi yang belum disebut tuh kayak Ateng Cowboy Ceng, Wing Selamat Cowboy Cengeng sama Ateng Minta Kawin. Iya. Oh ya, film masa kecil gue. Wing Selamat Cowboy Cengeng, Ateng Minta Kawin, gue inget banget gitu. Sering dia banget dulu. Anjir itu jokesnya juga kampret sih. Oh itu yang si Ateng ini ya, yang dia glosor di tanah itu ya. Gue lupa pokoknya yang atau dia banyak sih film kayak gitu. Cuma iya sih, gue dulu kalau Ateng sama Benjamin udah langsung ngejogrok. Iya gitu. Apalagi ya yuk, gue tuh susah banget kalau misalnya harus recall judul. Iya soalnya acaranya kan namanya Amarkot tuh dari filmnya Federico Fellini tentang I Remember. Coba mengingat. Nah, lupa itu adalah bagian dari proses I Remember. Asik. Dulu tuh bahkan gue kayak misalnya film yang
gila ya ternyata film bisa segininya itu. Gue nggak berangkat dari film Eropa, justru gue berangkat dari film Amerika. Gue tuh pertama kali benar-benar amazed dengan kayak gini ya gitu. Itu beneran Godfather. Itu pertama kali gue benar-benar bionya. Ya karena kan sebelumnya gue nonton film yang di bioskop juga yang ala-ala ya. Iya. Godfather 1? Godfather 1. Oke. VCD waktu itu gue nonton VCD. Iya. Wah, buset benar-benar yang gila bayangannya bisa dibikin kayak gini ya, kayak yang anjing banget gitu. Dan ceritanya tuh bertuturnya juga oke banget menurut gue. Nggak nyangka gue bisa kayak gitu. Terus dia bisa ini ya, bisa ngomongin banyak aspek sosial, ekonomi, politik, DLL, apapun. Iya. Bisa dibaca. Dan timnya dan waktu itu ya setelah itu gue coba gue coba nonton beberapa film Coppola, dan ternyata gue nonton film Coppola di bioskop, tapi Jack. Maksudnya Jack tuh yang mana ya? Yang Robin Williams, tau gak lo? Robin Williams jadi anak gede. Jack tulisannya? Tapi gue ingat ada film Robin. Itu Coppola sih, ingat gue deh, coba deh. Francis Ford Coppola. Iya. Dia kan sempat bikin film-film yang aneh-aneh juga kan. Benar nggak ya Coppola? Oh iya. Benar nggak Coppola? Iya, Francis Ford Coppola. Kan? Iya. Tapi gue udah lupa nih filmnya nih. Terus pas gue kan, ya sama aja ketika misalnya sutradara Mad Max kayak George Miller bisa bikin Babe. Tunggu. Lu nonton itu di bioskop? Di bioskop, gue ingat banget. Iya. Iya, di filmografi Coppola, dia filmnya kan banyak banget ya. Anjir, banyak banget. Terus ya baru tuh baru setelah itu nonton kayak film Coppola lainnya. Gue nggak suka Godfather 3 sih, tapi gue suka Godfather 2 masih oke lah gitu. Godfather 2, terus Apocalypse Now waktu itu. Iya, kalau Coppola di situ. Terus baru deh kayak mulai list-list film terbaik kan mulai bermunculan tuh di majalah waktu itu. Cinemax waktu itu sempat bikin. Terus ya udah mulai kayak One Flew Over the Cuckoo's Nest. Terus gue nonton Seven Samurai, baru Tokyo Story, gitu-gitu tuh baru setelah itu gitu. Setelah Godfather. Ternyata tuh ada ya film kayak gini gitu. Kalau gue nggak salah, Fellini, Antonioni, gitu-gitulah. Siapa tuh yang itu nontonnya di siapa? Tarkovsky, terus si yang gue lupa yang Jerman yang Hitler apa? Apa jadi lupa judulnya? Jerman yang Hitler. Ya Fassbinder. Zaman-zaman Hitler atau enggak film yang tentang Hitler yang terakhirnya di bunker itu loh. The Downfall. Downfall, Das Boot, gitu-gitulah. Film-film Jerman 80-an. Tetsuo, gue ingat banget dulu nonton Tetsuo. Anjing di film apa? Nonton apa? Ya, gitu. Tetsuo. Nonton apa? Tau nggak lo? Tetsuo. Tahu film Jepang yang freak abis yang kayak iya. Iya, terus kayak Belladonna of Sadness gitu kayak yang buset deh. Nah, waktu kayak bersentuhan lu sama sinema dunia itu tuh lu dapetnya dari mana? Pas lagi di Kino Forum atau di mana, Mat? Sebenarnya pas kalau titik si Godfather-nya di SMA, karena teman gue punya VCD originalnya, gue minjem. Setelah itu pas kuliah ya udah mulai pertukaran DVD dia tuh, pertukaran flash disk mulai terjadi. Ya karena lu juga nemu crowd-nya ya. Dan gue masih yang tidak memiliki jaringan internet yang bagus ya waktu itu. Baru setelahnya ya Kineforum membuka semakin besar lagi, terus mulai internet akhirnya mulai masuk zamannya Speedy deh waktu itu. Anjir. Speedy dan kemudian gue masih mahal banget. Dan gue tuh sampai niat untuk kayak cable TV karena waktu itu First Media belum ada di tempat gue, jadi harus TV kabel yang berbeda lah waktu itu tuh, dari Aura, dari Orange lah, dari segala macam. Cuma ya buat nonton HBO gitu-gitu. Iya. Iya, bisa nonton
Woody Allen lah. Iya. Woody Allen-nya tapi yang udah bukan yang Annie Hall lagi ya, kayak Radio Days gitu-gitu loh. Oh, oke, udah 80-an, 90-an ya. Oke. Gitu. Lu catetin ya filmnya? Ngapain dicatetin yuk? Gak penting. Oh, gak apa-apa. Kalau gue kan buat ini. Terutama film-film Indonesia tadi. Gue untuk, gue harus nonton apa ya. Karena gue juga lagi banyak rewatch. Sebetulnya yang film-film ini aja sebenarnya kayak yang aduh tapi tuh harus buka komputer ya, kayak film-film yang ya kadang-kadang Beyond. Lo si Buta dari Gua Hantu yang pertama lo udah nonton? Nonton yang si itu Berry Prima. Bukan, si Ratno Timur. Oke. Gue kayaknya inget mukanya Berry Prima doang. Yang si Buta. Bukan, itu beda lagi. Si Pitung tuh yang pertama juga oke tuh menurut gue. Si Pitung Berry Prima kan? Bukan, Diki Zulkarnain. Berry Prima jaga sembung. Nah itu yang gue subtitlein. Jaga sembung kayaknya ada salah satu gue bikin subtitle Inggrisnya. Iya. Itu tuh gue nonton ya, pas waktu gue nonton si Pitung itu adegannya tuh ada yang diinjek gitu, kayak wah anjir sadis juga ya ternyata filmnya. Karena gue pikir bukannya diinjek Pak. Karena tadinya gue pikir tuh agak lebih soft gitu loh film Indonesia zaman dulu. Gue ngebayangin Harimau Campa lah atau Cambuk Api misalnya. Terus yang kayak bener-bener ini banget ya, kayak diinjek krok gitu loh. Wah, terus ada yang tangannya putus kalau nggak salah, seingat gue. Itu udah ada gitu. Itu 70-an awal loh. Jadi kayak iya udah ini juga ya. Sebelum Timo sadis-sadisan di dapur asa atau headshot atau Gerard Cigarette, dia udah duluan. Cuman memang nggak lentur ya, maksudnya kayak ya secara gerak kameranya juga ya, sama editingnya juga ya gitu-gitu aja gitu, kaku. Tapi lumayan lah bisa kayak lo kan ada pengalaman visual, buset deh, hidung patah sama tangan putus kan lumayan. Tangan buntung. Iya. Sama image Berry Prima pakai ikat pala itu tuh kayaknya nggak bisa lepas dari pala gua. Oh iya, mungkin ada yang lagi nonton Pirsawan, asik, punya pertanyaan buat Mamat. Gitu. Jangan yang susah-susah. Esensial katanya. Astra sih dari temen lo, Mat. Apa? Astra Wijaya temen lo. Kayak dia tadi. Ya nggak tahu gue. Maksudnya gue nanya. Kan ya nggak tahu, maksudnya ya bisa aja yang follow Astra, kalian atau Astra anak KG seperti tadi yang gue website private tracker yang gue sebutin. Gue anak KG sih, Kelapa Gading dulu. Mainnya di Kelapa Gading. Oh, sekarang apa lagi ya? Lu masih di Pramuka tapi sekarang? Masih. Ya GI lah paling dekat. Oke. GI kalau mau nonton maksudnya? Enggak, kalau misalnya mau makan juga atau ketemuan orang, gue akan lebih prefer di sana sih. Macetnya nggak nahan banget kalau kemana-mana. Apalagi ya yuk, gue jadi mikir lagi nih. Iya, sebenarnya pertanyaan yang tadi belum. Film yang dulunya lu lihat nonton biasa aja sekarang jadi. Oke. Wah. Oke, gue ingat-ingat dulu ya, tapi. Dulunya biasa aja. Gue dulu nonton Tiga Darah sepintas lalu sih, by the way. Terus ketika nonton restorasinya tuh berbeda. Feel-nya tuh berbeda. Gue nonton restorasinya tuh pertama di EV deh, seinget gue. Gue langsung di bioskop pas udah rilis. Kalau nggak salah tuh di EV duluan apa bioskop dulu ya, gue lupa. Harusnya di bioskop dulu ya. Soalnya waktu itu di EV tuh yang datang Alex gitu-gitu masalahnya. Gue Windu gitu-gitulah. Adrian. Oh ya mungkin lagi ini kali ya, lagi tes kali ya, screening lagi apa sih abis diituin sebelum kemana gitu filmnya ada screeningnya buat undangan dulu. Cuma gue inget kalau Tiga Darah gue nontonnya di bioskop sih, di dekat sini lagi di Pejaten, jadi gue senang sekali. Apa ya?
Tapi lu udah nonton Tiga Darah yang baru? Itu sama nggak sih yang Technia yang bikin? Kenapa ya? Lu nonton aja. Apa enggak? Udah nonton, tapi lupain aja, udah lewatin aja. Oke. Kalau lo punya waktu senggang aja, Terus lo feel-nya lagi, aduh gue pengen nonton yang gak mikir-mikir banget nih, gitu. Atau ya gitulah, kayak lagi relax lo nonton deh baru deh. Apa ya, gue jadi... Soalnya kayak ada di Netflix. Jadi bener ya. Tadi Kuntilanak sih. Yuk, salah satunya tadi Kuntilanak. Udah. Oh, yang tadinya lu nonton biasa aja, ternyata pas lu tonton ulang lagi. Enggak, kebalik justru. Kebalik. Jadi jelek. Gue menikmati, ternyata kayak, ya, nggak segitunya ya, gitu. Tapi lu waktu zaman-zaman Jalangkung pertama rilis itu lu nonton di bioskop? Nonton. Oke. Nah, itu pengalaman unik lagi tuh, tadi gue bilang. Kenapa? Jadi gue datang ke bioskop bareng keluarga gue. Terus di Megaria nih, ramai minta ampun kan, karena waktu itu kan booming banget ya. Jadi gue nggak dapet tiket. Nah, ketika gue nggak dapet tiket, abis itu gue ada yang nyamperin. Jadi ada orang nawarin tiket, bayarnya harga yang sama, karena temennya tuh pingsan, yuk. Abis nonton pingsan? Enggak, belum nonton bahkan. Serius, jadi gue dapet tiketnya tuh dari mereka jadinya gue nonton. Oh, gara-gara desek-desekan kali ya? Mungkin, seramai itu sih emang zaman itu. Ya, gue inget tuh gue dulu nonton di Pondok Indah Mall, emang antriannya panjang banget sih. Cuma pas seinget gue kan kagak demen dikaget-kagetin gitu, makanya gue gak demen film horor sebenarnya. Jadi gue banyak nutup mata. Pas udah, aduh nih kayak mau dikagetin nih. Tapi kan gak terlalu dikagetin. Atau enggak ya. Pokoknya gue kayak banyak, betulnya kalau susah ngomongin yang favorit, soalnya personal mungkin yang esensial di film Indonesia. Sebenarnya tadi Mamat udah menyebutkan beberapa judul ya yang esensial menurut dia. Ya personal juga ya. Iya, pasti kalau akan ngomong pasti personal kan ada subjektif. Iya, karena memang itu juga salah satu program ini adalah ya memang sinefilia ya personal pasti. Tadi yang udah lo sebutin yang film Indonesia yang menurut lo kayak lo mesti nonton gitu. Yang pertama Anak Sambiran ya. Ini nih itu belum nih, siapa yang filmnya? Oh, Andi Bertanya. Oke tuh. Andi Bertanya, oke. Film pendek Indonesia. Tapi lu juga tadi nyebutin, gue sebutin dari tadi. Ada Anak Sambiran, ada Terimalah Laguku, Ibunda di Balik Kelambu, Perkawinan Dalam Semusim, Ambisi, Pinangan, Si Mamat, Gadis Penakluk, apa tadi ya? El Meler ya? Terus ada Aruna, ada Turah, Siti, Kado, Bing Slamet, Cowboy Cengeng, dan Ateng Minta Kawin. Kita tuh jarang ini banget ya, nge-skip di 2000-an ya sebenarnya. Iya. Ya kan? Ini juga ada nggak ya film tahun 90-an? Kayaknya 70-80-an aja. Badut Kota tadi gue sebut. Oh, Badut Kota. Filmnya Nyaba Sakop tuh boneka dari Indiana juga 90-an sih. 90-an, oke. Masih panjang ternyata. Matahari, Gadis Penakluk, Pengemis dan Tukang Beca, Kejar Ledaku, Kau Kutangkap, Badut Kota ya. 2000-an tuh apa ya? Gue suka Janji Joni sih, karena kayak secara budaya popnya itu dapat banget ya film itu. Gi juga bisa jadi plus point karena, nah mungkin kayak kalau gitu lebih yang ini ya. Gue bisa memahami ininya ya. Dulu kayak nontonin filmnya aja, oke. Berat juga ya gitu, kayak megah juga nih film gitu. Budgetnya berapa gitu. Tapi di belakangan tuh gue bisa mulai menemukan strategi mereka untuk ininya loh, yo. Lo denger gak sih? Oh, strateginya mereka memilih mengambil jalan yang ini, mengambil jalan itu. Mungkin karena akhirnya gue ngobrol sama Mbak Mira, Mas Riri gitu, kayak misalnya yang
gue bisa memahami gue bisa memahami pasti akan ada pro kontra Nicholas Saputra, tapi di sisi lain gue juga bisa memahami bahwa untuk bisa memperkenalkan cerita ini atau sudut pandang ini ke publik, ke anak-anak muda yang lebih ini, memang harus dengan salah satu caranya dengan demikian, kayak gitulah. Gitu. Terus Laskar Pelangi sedih sih. Gue sedih banget lihat itunya. Gue nggak baca bukunya, by the way. Tapi gue sedih pas yang siapa tuh ada karakternya Lintang ya, yang bokapnya meninggal ya. Yang ke sapu laut, terus dia akhirnya harus bekerja dan merawat adik-adiknya itu. Padahal dia anak yang sangat prospek di sekolahnya. Itu tuh kayak dapat 2008an tuh kayaknya film Indonesia apa sih? Bisa bingung. 2008an. Iya, di pertengahan 2000. Paling filmnya itu ya, kayak filmnya Mas Garin yang Mata Tertutup, itu juga nggak 2008 sih, udah belas-belasan. Gue suka ini juga sih, 27 Steps of May. Oh ya, ini berarti yang 2 tahun terakhir. Nah, ya film Indonesia 2 tahun terakhir yang menurut lo kayak perlu lebih banyak orang lagi yang menonton. 27 Steps of May ya, filmnya Raffi ya. Ya. Terus gue malah lupa. Coba kita buka katalog 2 tahun terakhir tuh apa? Filmnya Raffi, terus 2 tahun terakhir paling apa? Ya kalau lagi dari yang rilis gitu sih kayak Marlina 2 tahun terakhir nggak sih? Marli 2 tahun terakhir tuh berarti 2018 ya? Iya, 2018 sampai 2020 atau 2017 bisa lah ya, karena masih di tengah-tengah nih. Ada film dokumenter juga tuh, Lakardowo juga. Filmnya siapa tuh? Linda Nursanti, dokumenter. Tentang apa itu, Mat? Jadi ada satu desa gitu di Lakardowo. Ibaratnya kayak ini sih, perjuangan masyarakatnya untuk menggugat si PT yang kemudian salah satu PT ini kemudian limbah kimianya tuh ngeracunin bikin tercemar lah si Lakardowo-nya. Itu oke. Terus jadi tentang ini, bagaimana masyarakat itu menghadapi perusahaan itu atau ya Terus si filmnya Jason juga gue suka tuh, Dan Kembali Bermimpi. Film pendek. Oh, jadi masih bikin film ya berarti? Soalnya gue kan terakhir kayak ketemu. Iya, gue ketemu, maksudnya kayaknya dia lagi asik sama itunya, apa namanya, production house-nya itu. Dia mau bikin film panjang, yuk. Oke. Lagi persiapan bareng base, harusnya sih syuting tahun ini, cuman ya kondisi ya. Ya pasti ini. Pasti apa ya. Gue suka sebenarnya gue cukup suka dengan film yang action dengan tempo yang cukup ya kayak The Raid lah paling enggak. Dengan tempo yang cukup cepat, terus dengan ruang yang sangat sempit gitu ya. Dan brutal gitu. Makanya sebenarnya despite ceritanya sangat bolong banyak banget, tapi gue suka banget Night Come For Us sih. Apa? In terms Night Come For Us. Night Come For Us, filmnya siapa tuh? Filmnya Timo Cahyanto. Oke. In terms of action, fighting koreografinya gue suka. Itu gue sangat enjoyable ketika sudah mereka menghabisi nyawa satu sama lain. Aduh, maksudnya jangan tanggung-tanggung lah kalau misalnya mau brutal aja sekalian gitu. Kadang-kadang kan kayak lo mau brutal tapi ketahan gitu, atau ya simply nggak work saja ya lo ngambil visualnya. Karena kan biasanya ya kameranya gitu.
kalau film-film yang sadis-sadis gitu, itu kayak Rumah Darah, gue dulu juga nonton di bioskop kan. Gue sanggup. Netflix Rumah itu Darah, Rumah Darah gue malah enjoyable loh nontonnya. Gue ketawa-tawa sih. Iya ya. Kecuali adegan yang beneran kaget ya, yang pasti. Lu nonton kan tapi? Nonton di bioskop. Yang tangannya ketusuk pisau, tuh benar-benar yang itu gue gak nyangka sih, anjing, kaget banget itu. Ya itu gue selalu punya, aduh, kalau udah yang kayak audition gitu atau film-film Takashi Miike tuh gue nggak sanggup. jadi itu juga kayak kelemahan gue. Iya, gue nonton Rumah Darah atau film pendeknya dia yang dia kayak punya dulu dia pernah bikin kayak omnibus gitu bareng sutradara lain ya. Darah kan? Ya. Judulnya Darah. Iya, Darah, iya, itu juga. Terus ya kalau horor Pocong 2 juga menarik tuh. Pocong 2 itu yang mana ya? Kayak dulu gue sering dengar di Twitter ya, Pocong 2. Terus juga kan mereka kayak gimmick marketingnya juga. Ya karena kan Pocong 1-nya nggak lulus sensor ya. Oh iya, itu dipakai sebagai ininya ya. Ya salah satu best scene-nya menurut gue ketika guling menjadi pocong sih. Lo pernah lihat pocong pelukan nggak? Anjing, apaan tuh pocong pelukan? Ntar tunggu tanggal mainnya. Terus sama ini sih, sama Keramat sih kalau misalnya horor ya. Oh, oke. Iya. Keramat ya sempat hype lah, cuma ya itu tadi. Kelemahan gue kalau nggak horor atau film-film sadis, gue susah. Gue mungkin yang sempat nonton terus kemudian rewatch dan agak drop ya. Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Apaan tuh? Anjir, gue gak pernah dengar. Itu film baru tahun ini deh kalau nggak salah rilisnya. Filmnya Timo. Gue nonton pertama pas premier diundang. Gue cukup enjoyable dengan sekali lagi gue suka banget dengan ya kalau misalnya lo mau brutal aja sekalian gitu, jangan lo nanggung terus jadinya kitanya juga nontonnya juga nanggung gitu. Tapi pas gue nonton kedua kayaknya zong juga ya sebenarnya. Ceritanya luar biasa amburadul. Terus ya meskipun gue suka banget ininya ya, gue suka banget teknisnya dia, cara dia untuk meramu dunia kesetanan inilah sangat American gitu ya, sangat American. Tapi ya despite of all ya bolongnya tuh benar-benar bolong gitu. Bolong dalam hal logika terus dialog bahkan terus ya kayak gitu lah. Gue lebih enjoyable kalau film horor ya, gue lebih enjoyable dalam setahun terakhir mungkin Ratu Ilmu Hitam malah. Ratu Ilmu Hitam itu bukan itu remake ya? Kok kayak gue nggak. Iya sebenarnya remake sih. Itu kayak familiar gitu loh judulnya. Susana, yo. Iya makanya. Subtitle Inggris. Karakternya tetap sama dengan Black Magic yang sangat berbeda. Yes. Black Magic. Iya. Bahkan gue lebih suka itu daripada Perempuan Tanah Jahanam. Oke. Ya meskipun secara teknis Perempuan Tanah Jahanam sih oke ya. Menggunakan ya gue bisa memahami penggunaan visual wayang. Oke. Kalau gitu mungkin pertanyaan terakhir ya, karena udah mau jam 5. Menurut lo ada nggak sih atau mungkin pernah lo terpikirkan nggak sih sebagai pengelola di tempat pemutaran film? Pelukan sama pocong nih jangan-jangan buat teaser Archipel ya? Rahasia. Bayi Ajaib nih si dua ini KLMRM. Siapa nih yang jadi modelnya nih? KLMRM dia baru gue suruh nonton Bayi Ajaib. Karena gue inget waktu gue kecil tuh gue seremnya mampus, mau mampus kalau ada Bayi Ajaib di TV gitu tuh kayak tapi pengen nonton. Saya penasaran. Lo harus nonton ini. Ada salah satu adegan film Indonesia yang menurut gue akan cukup memorable gitu, kayak nggak secanggih sekarang tapi lumayan lah bisa berimajinasinya. Jadi ada film judulnya Ingin Cepat Kaya. Lo tau nggak? Oke, nggak tahu. Nah, Ingin Cepat Kaya. Itu masih babi ngepet ya? Babi ngepet coy. Nah, pasti. Terus si adegannya itu, jadi kan diajarin nih Black Magic-nya nih. Tuh ada ikan gitu kan.
lo gores-gores. Ah. Jadi lo gores-gores gitu kan. Jadi setiap dia gores gitu ada suara bayi nangis. Bayinya di sana ikut ngegores jadi ya. Oh, kayak voodoo gitu dong. Yoi, tiwas. Jadi kayak ya lo mengorbankan sesuatu yang lo berharga buat lo. Oh. Tapi anjing juga kan ngebayanginnya kayak bullshit deh. Lo lagi ngedisi kan ada suara bayi nangis gitu kan. Oh, oke. Pas lo pulang bayinya udah nggak ada, udah meninggal. Oh, oke. Berarti lu menggores ikan dan bayi itu untuk mendapatkan uang gitu agar cepat kaya. Enggak, lo bisa mendapatkan ininya, bisa mendapatkan ilmu babi ngepetnya. Oke. Kan filmnya juga nggak berhenti di ini. Filmnya nggak berhenti di datangnya kiai. Belum sampai di era itulah gitu. Belum sampai di era 80-an itu. Belum selesai ini sampai film tahun berapa, Mas? 70-an. Oke, sip. Oh, lo juga coba cari premi ini deh, coba lo lihat ini Dikejar Dosa, itu juga menarik tuh. Dikejar Dosa. Iya. Oke. Nggak, tapi si babi ngepet ini nggak berhenti sampai dia akhirnya ketangkap gitu yo. Ketangkap. Oke. Gue lupa ketangkap di pemburu apa. Nah akhirnya palanya itu dipajang. Di rumahnya, palanya dipajang gitu, taruh di dinding gitu kan. Nah terus tiba-tiba ya itu jadi palanya dia. Ya, wow, oke juga nih. Itu lucu ya. Maksudnya biasanya kan yang majang-majang kayak gitu di rumah-rumah, kalau di film-film Amerika tuh rumah orang kaya yang hobinya berburu. Terus yang dipajang kan adalah binatang buruannya yang dia potong palanya terus jadi para kebanggaan atau babi kalau pajangan aja. Terus oh my god, terus jadi pala dia. Tapi jadi, kalau misalnya gue mungkin kayak nggak tahu ya, kayak mungkin ada sutradara sekarang ya gue nggak tahu, entah Joko entah Timo yang bisa merekonstruksi gitu kayak dengan kemampuan teknis zaman sekarang yang lebih baik, kayaknya akan lebih horrible deh pengalaman visualnya gitu. Oh tapi kok gue merasa kalau film-film horor Indonesia juga ya yang tahun 70-80 itu lebih memberikan kesan lebih nyeremin sih kalau memang mau itu tujuannya film horor untuk begitu dibandingin film-film horornya sekarang gitu. Karena sekarang kayaknya ngagetin apa ya? lebih ke shocking value-nya gitu loh. Kalau dulu kayaknya dari atmosfernya sendiri juga kayak film Susana itu selama gue maksudnya gue kan nggak nonton banget berarti kan, atau gue nonton dulu sebelum gue bikin subtitle, gue nonton dulu abis itu gue bikin subtitle. Pas lagi ngetiknya pun gue juga berasa serem. Kan padahal kan harusnya udah hilang lah karena lu udah tahu setiap dialognya atau setiap yang diucapin itu lu udah tahu dan itu anjir gue ke belakang. Tapi sebenarnya ada yang berusaha untuk mencoba kayak gitu sih yo, kayak kalau kita ngomongin universe-nya Danur memang caranya kayak gitu dengan menggunakan sound yang cukup menggelegar untuk atau misalnya sound yang menjadi cue buat penontonnya untuk ini mau ada sesuatu nih pasti. Tapi kan ada beberapa yang mencoba juga, misalnya kayak si Ratu Ilmu Hitam tuh menurut gue nggak kayak gitu karena mungkin nggak berbicara soal ghost ya. Kayak misalnya ya kalau Pengabdi Setan tuh sebenarnya cukup atmosferik sih, meskipun ada beberapa beberapa yang tetap dengan pakam itu gitu. Tapi ada beberapa orang yang mencoba untuk keluar dari itu, kayak Perempuan Tanah Jahanam tuh juga nggak menggunakan sound yang begitu itu. Ada mulai itu, cuman perkaranya adalah secara jumlah penonton nggak gede. Meskipun ada beberapa film kayak misalnya Ratu Ilmu Hitam ya nyampe lah, misalnya nyari gue lupa dia 900 sampai 1 jutaan gitu. Tapi kan lo harapannya kan kalau Pengabdi Setan bisa 4 juta ya kan. Oh iya Rahmat lagi Mamat, gue harus tutup nih karena udah hampir 2 jam. Makasih ya Mat, makasih juga kawan-kawan yang sudah mendengarkan kami. Kita lanjutkan obrolannya secara online di tempat yang lain. Makasih Mamat, salam buat teman-teman. Thank you buat Arkipel. Ya, dadah.